Mata indah Su Yan dipenuhi kebingungan, wajahnya memerah. Ia berdiri terpaku di samping stalagmit, bergumam pada dirinya sendiri, tingkat ke-8 tarian naga api 9 surga sangat sulit untuk dipraktikkan. Mustahil untuk mempraktikkannya tanpa menembus batas. Kecuali aku bisa mendapatkan pil pemelihara jantung dari kakek. Tapi kakek memperlakukan pil pemelihara jantung sebagai harta karun, jadi aku hanya bisa membiarkan Su Sang mencurinya. Lagi pula, bahkan jika dia ketahuan, aku tidak akan menjadi orang yang dihajar. Tante Yao memegang stalagmit di tangannya, wajahnya tampak terkejut. Wow, kristalnya tebal sekali. Ini cukup bagiku untuk mengukir formasi tingkat 7 kau bisa melakukannya. Yao, kau yang terbaik dan terhebat. Tapi stalagmit Tong Er sepertinya jauh lebih besar daripada stalagmitku. Wow Tuan Bu, si idiot itu, pasti lebih menyukai stalagmit Tong Er. Melihat ke arah lain, wajah kecil Tang Kueran dipenuhi kebingungan saat ia bergumam, ketegangan meningkat antara wilayah angin ganas dan aliansi 100 orang suci. Perang skala kecil hampir pecah di perbatasan provinsi Bai Sui. Aku tidak ingin ayah dan paman Su Sikeng bertarung. Aku menyukai Xiao Yan, dan semua orang di Fengqiyuan. Jika kerajaan Yun memulai perang, aliansi 100 orang suci dan wilayah angin ganas pasti tidak akan bertarung. Tapi jika kerajaan Yun memulai perang, apa yang harus kita lakukan? Liu Tong'er berlutut di tanah dengan tatapan kosong, rok pendeknya jatuh ke rumput. Matanya yang indah tampak bingung. Sudah berakhir. Aku lupa taktik bertahan yang diajarkan wakil dekan lagi. Apa yang harus kulakukan? Apakah wakil dekan akan menganggapku terlalu bodoh? Aku perisai naga hitamku semakin berat semakin aku berlatih. Aku tidak bisa mengangkatnya lagi. Apa yang harus kulakukan jika aku hanya berlatih kekuatan fisik? Lenganku akan semakin tebal, dan kudengar payudaraku akan mengendur. Apa yang harus kulakukan? Apakah saudara Bu Yixuan akan membenciku karena ini? Wajahnya memerah. Aku agak bingung dengan apa yang kudengar. Hutan kekacauan ini sungguh bukan tempat yang baik. Semua orang mencurahkan isi hati mereka. Apa yang harus kulakukan? Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka berlama-lama di sini. Aku harus membawa mereka maju dan setidaknya keluar dari area kacau ini. Xiao Yan, bangun, bangun. Aku menyenggol bahu Su Yan, tetapi wajahnya memerah. Ia bergumam, Su Sang bilang cewek yang lembut lebih mungkin disukai cowok. Aku akan terlalu kasar saat menggunakan tarian naga api 9 surga? Bagaimana kalau si pencinta kuliner itu tidak menyukaiku? Haruskah aku memodifikasi tarian naga api 9 surga agar setidaknya terlihat lebih lembut? Saya, makhluk hidup tidak dapat disimpan dalam cincin tulang luar angkasa, jadi mereka hanya dapat dibawa dari dunia luar. Tapi, totalnya ada 6 orang. Sambil menggertakkan gigi, aku mencabut beberapa sulur spiritual yang lentur dari samping, mencabut duri-durinya, mengikat Liu Tong'er, Tang Kueran, dan Tante Yao menjadi bola dan menggendong mereka di punggungku, lalu mengikat mereka dan aku bersama-sama. Lalu aku meraih Zhao Hao di bawah ketiakku dengan tangan kiriku, dan memeluk pinggang Su Yan dengan tangan kananku. Seluruh tubuhku tampak seperti dipenuhi orang, dan ada dedaunan hijau yang bergoyang, sungguh lucu. Berjalan, ia melangkahkan kaki di langkah asap dan awan, berubah menjadi kepulan asap, beterbangan di hutan Luanxin. Stalagmit di depannya semakin banyak, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terlihat sesekali bergumam sendiri, berbicara sendiri, benar-benar hanyut dalam kebingungan. Ia bahkan segera melihat Luo Yan, Luo Wan, Nangong Yu, Fang Qingyuan, Qin Haotian, Musuan, Zhao Suyue, Sang Rong, dan lainnya, semuanya kebingungan dan terus berbicara. Xiao Yan menyukai Bu Yixiwan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukainya dari Bu Yixiwan, dan apa kekuranganku darinya. Mungkinkah itu arah kultivasinya? Aku sangat menyukai Xiao Yan. Tidak, aku harus bekerja 2 kali lebih keras. Untuk setiap gosokan keringat yang orang lain keluarkan, aku akan mengeluarkan 10 gosokan. Aku akan memasuki alam Xing Yu sesegera mungkin dan menerobos lagi. Aku akan dinobatkan sebagai Raja Pedang, dan lebih baik lagi Raja Manusia. Saat itu Xiao Yan pasti akan menyukaiku. Ngomong-ngomong, gadis bernama Wang Lei yang menulis surat cinta untukku dari mahasiswa baru tahun ini lumayan. Jika Xiao Yan benar-benar tidak menyukaiku, mungkin Wang Lei akan penampilannya hanya sedikit lebih buruk daripada Xiao Yan. Luo Yan dan Luo Wan sangat kuat. Mereka berdua adalah salah satu dari 4 tertinggi Yundong, jadi sulit bagiku untuk melampaui mereka. Aku hanya bisa bertahan di posisi ketiga. Tapi Fengqiyuan baru saja dibuka. Apakah aku, Sang Rong, sungguh malang hingga hanya bisa kalah dari yang lain? Tidak, aku harus berpegangan erat pada Luo Yan. Di masa depan, jika kita bersatu dengan keluarga Luo, keluarga Sang kita akan tetap memiliki potensi besar. Ayan, bocah ini keras kepala sekali. Apa Su Yan satu-satunya perempuan di dunia ini? Sungguh Ayan meledak ketika melihat Bu Yixuan.
Apa yang harus kulakukan nanti? Bagaimana mungkin anak ini begitu bodoh? Bagaimana mungkin dia bisa memerintah wilayah Sungai Luoshen nanti? Ngomong-ngomong, Bu Yixuan adalah adik Bu Suanyin. Hanya masalah waktu sebelum dia dinobatkan menjadi penguasa. Dan aku juga salah satu calon penguasa wilayah Sungai Luoshen. Oh, sungguh memalukan. Aku hampir muntah darah setelah mendengar ini. Apa yang dia ungkapkan? Aku melirik Luowan. Penampilannya lumayan, tapi aku tidak menyangka dia akan menyembunyikan begitu banyak hal. Tapi apa maksudnya dengan kalimat terakhirnya? Memalukan sekali, aku sungguh tidak mengerti. Setelah melewati hutan, saya melihat Namong Yu, Fang Qingyuan, Musuan dan Zhao Suyue berdiri di sana. Kultivasiku jelas jauh lebih tinggi daripada Qingyuan, tapi aku masih kalah oleh ilmu pedangnya. Guru selalu memihak Qingyuan, dan sekarang beliau pasti lebih memihak lagi. Apa yang harus kulakukan? Mungkin guru akan mewariskan seni pedang 10 arah kepada Qingyuan. Kalau begitu, bukankah aku tidak? Aku, Namong Yu, adalah orang paling hebat di aliansi 100 orang suci. Fang Qingyuan, yang urat spiritualnya pernah diputus oleh Bu Yixuan, hanyalah seorang pecundang. Siapa dia? Mungkin aku bisa memanfaatkan ujian di hutan Luanxin ini untuk melenyapkannya dan menukar kualifikasi urutan suksesi dengan ajaran sejati guru. Itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Bu Yixuan, dasar orang menyebalkan. Aku, Fang Qingyuan, sudah bersusah payah hanya untuk membalaskan dendam panah itu. Tunggu saja, asal aku juara pertama dalam pemilihan warisan, aku pasti bisa menginjak-injakmu. Memangnya kenapa kalau kau bisa menguasai jurus spesial aku, Fang Qingyuan, sangat berbakat dan cepat atau lambat akan menguasainya. Tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal telah bersikap kasar padaku. Sepertinya Namong Yu dan Qingyuan akan bertarung lagi. Akademi Sengwu yang bergengsi bahkan tidak bisa menampung dua jenius tak tertandingi. Lihatlah Akademi Fengqi dari Akademi Wanling. Bu Yixuan dan Su Yan, dua jenius tak tertandingi, tidak hanya hidup berdampingan dengan damai, mereka bahkan mungkin menjadi pasangan. Tapi bagaimana denganku? Musuhan aku halus dan elegan, tapi aku masih belum punya pasangan. Para pengagum itu pinggang Zhao Suyue terlalu besar, usia Han Meimei terlalu tua, dan Bai Feifei agak terlalu genit. Mereka jelas bukan yang asli. Aduh, apakah aku, Musuhan, seorang pria sederhana yang ditakdirkan untuk kesepian seumur hidupku? Kultivasiku masih terlalu rendah untuk menarik perhatian guru. Jika aku ingin mendapatkan warisan tertinggi Akademi Sengwu, apakah aku harus bergantung pada rekanku? Senior Musuhan memang tampan, tetapi kekuatannya masih selangkah di belakang. Aku khawatir akan sulit baginya untuk memahami arti sebenarnya dari seni pedang 10 arah. Fang Qingyuan terlalu muda dan bertindak ekstrim. Aku khawatir dia juga tidak akan mencapai sesuatu yang hebat. Dan Namong Yu, Namong Yu terlalu sombong. Dengan banyaknya wanita di sekitarnya, dia jelas tidak meremehkanku, Zhao Suyue. Jika senior Li Sunan masih di sini, itu akan luar biasa. Saya tertawa diam-diam ketika mendengar ini. Ternyata para mahasiswa Sengwu College juga punya pemikiran mereka sendiri. Sebagai perbandingan, para mahasiswa Wanling College kami tampak jauh lebih kompak. Untungnya, dunia luar hanya bisa melihat orang-orang di dalam tetapi tidak bisa mendengar suara mereka. Saya khawatir jika pemikiran ini bocor, akan terjadi kekacauan di dunia. Terutama Namong Yu, yang sebenarnya ingin menyingkirkan Fang Qingyuan demi mendapatkan ajaran sejati Yue Ling. Apa yang akan terjadi jika Yue Ling tahu tentang ini? Jauh di depan, hembusan angin kencang mengamuk di hutan, tampak sangat lembut, tetapi kemanapun angin itu lewat, seolah menghancurkan segalanya. Pohon-pohon tua seketika berubah menjadi debu, bebatuan hancur berkeping-keping, dan bahkan tanah terangkat, menimbulkan kekerasan yang dahsyat. Di tepi hutan, ternyata ada beberapa siswa dari Akademi Pusat dan Akademi Sengwu yang berdiri di sana, tetap terjaga. Mereka semua menatapku dan menarik napas dalam-dalam. Manusia gunung, ada segunung orang di sana. Astaga, apa-apaan itu? 7 orang bertumpuk bersama, semuanya tampak kehilangan kesadaran, dan ada beberapa wanita cantik di antara mereka. Mungkinkah mereka sedang berlatih seni bela diri kuno? Aku pernah mendengar tentang seni ilahi 7 kombinasi. Jurus ini pasti gabungan 7 dewa legendaris. Aku memuntahkan seteguk darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menghampiri dan bertanya, kenapa kau belum tersihir oleh Luan Xinlin? Wow, ternyata bukan Ren San, tapi Bu Yixuan dari Akademi Wanling. Beberapa orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, dan salah satu dari mereka berkata, kami berjalan ke area terbuka di tepi hutan, tidak dekat dengan hutan Luanxin, jadi kami tidak tersihir. Kami tidak tahu kenapa. Saya menoleh ke belakang dan langsung mengerti sesuatu. Pasti stalagmit itu. Setelah memasuki hutan Luanxin, saya merasa stalagmit itu aneh. Kekuatan yang membingungkan pikiran orang-orang pasti berasal dari stalagmit itu. Pada saat ini, Su Yan, Tan Tai Yao dan yang lainnya bangun satu persatu.
Kenapa aku di sini?" Wajah Su Yan memerah. "Bu Yixuan, kenapa kau memelukku seperti ini?" Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi aku segera menurunkannya dan Zhao Hao. Pada saat itu, Liu Tong'er dan Tan Tai Yao di punggungku mulai meronta, dan wajah Tang Kueran memerah. "Tuan Bu, kenapa Anda menggendong dan mengikat kami di punggung ini?" Begitu mereka berontak, sepasang payudara montok, tegak, dan lembut menekan punggungku. Perasaan itu sungguh gila, terutama Liu Tong'er, yang membuatku sepenuhnya merasakan kekuatan D dan hampir pingsan karena bahagia. Pohon anggur rohani itu tiba-tiba hancur, dan 3 wanita cantik turun dari tubuhnya, masing-masing dengan wajah secerah cahaya pagi. Apakah kita sudah melewati hutan Luanxin?" tanya Su Yan dengan wajah tersipu. "Baiklah, aku membawamu ke sini. Area uji angin, api, guntur, dan kilat ada di depan." Pada saat ini, seorang pria perlahan keluar dari hutan, dengan raut wajah yang mematikan, tatapan mata yang bingung, dan aura yang ganas. Ia berkata, berapapun orang yang datang, aku, Qin Hao Tian, akan menghabisimu satu persatu. Kali ini, aku akan memberitahumu siapa yang benar-benar terpilih. Satu-satunya tempat untuk mewarisi tahta haruslah milikku, Qin Hao Tian. Aku akan membantai kalian semua." Saat berikutnya, dia tersapu angin kencang dan terbang ke udara. Wah, anginnya kencang sekali. Kok bisa ada angin di hutan sepi begini? Pakaian sang pilihan sejati tercabik-cabik, dan dalam sekejap mata, tubuhnya terkapar di depan mata semua orang. Ia jatuh terjerembab ke semak berduri, lalu tersadar kembali dengan tubuh penuh luka. Ia tiba-tiba mengerang, menatap kerumunan di hadapannya, dan terkesiap, apa yang terjadi? Saya berlari keluar tengah malam untuk menonton Dr. Strange, dan baru ketika keluar rumah saya ingat bahwa bab-bab yang saya simpan tadi malam belum diunggah. Setelah menonton film itu, saya berlari kembali dengan tergesa-gesa, berkeringat deras, tetapi untungnya saya berhasil sampai tepat waktu. Tepat setelah Qin Hao Tian sepenuhnya sadar, wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Tanpa berpikir panjang, ia kembali menyelam ke hutan Luanxin. Akibatnya, ia segera berdiri di atas stalagmit dan menjadi mabuk, berbicara sendiri, dan kembali tenggelam dalam kondisi Luanxin. Intinya, saya bisa menyimpulkan dalam hati bahwa kekuatan misterius di hutan Luanxin berasal dari stalagmit-stalagmit tersebut. Stalagmit-stalagmit itulah yang memancarkan kekuatan spiritual aneh yang membuat orang kehilangan kendali dan jatuh ke dalam kondisi mabuk. Qin Hao Tian keluar langsung dari hutan Luanxin, yang sepenuhnya membuktikan bahwa tekadnya mungkin sedikit lebih kuat daripada Luo Yan, Namong Yu, dan lainnya. Mungkin inilah alasan mengapa dia begitu sombong. Di depan, angin tak terlihat memenuhi hutan, dan hutan Luanxin menjadi ujian lain, tingkat pertama angin, api, guntur, dan kilat. Bum-bum. Di kejauhan, 2 pohon tua tiba-tiba tumbang dan hancur menjadi debu dalam sekejap. Angin tak kasat mata yang bercampur dengan serpihan kayu, dedaunan rumput, dan benda-benda lain membentuk badai yang terlihat oleh mata terbuka. Badai itu berukuran sekitar 10 meter dan bergerak sangat cepat. Badai itu terus menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan jumlahnya semakin banyak. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 badai kecil seperti itu telah terbentuk. "Sepertinya kedatangan kita telah memicu kekuatan uji coba dunia kecil di Menara Warisan," kata Su Yan. Tang Kueran mengangguk. Badai semakin banyak jumlahnya, dan sangat padat. Tidak mudah untuk melewatinya dengan cepat. Mari kita amati pergerakan dan pola badai ini terlebih dahulu. Jika aku melewatinya dengan gegabah, aku tidak ingin menjadi Qin Hao Tian lainnya. Ketika para gadis memikirkan penampilan terbuka Qin Hao Tian barusan, mereka semua menunjukkan ketakutan. Qin Hao Tian adalah seorang pria, dan dia seperti ini. Jika mereka juga memperlihatkan tubuh mereka di depan orang lain seperti ini, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari hutan di belakang mereka. Luo Yan, Luo Wan, dan Sang Rong datang menghampiri, terbebas dari gangguan pikiran mereka yang kacau. Di belakang mereka ada Fang Qingyuan, Namong Yu, Song Zhengxuan, dan para jenius kuat lainnya. Alasan mengapa para jenius disebut jenius adalah karena tekad dan pengendalian diri mereka yang sangat kuat, dan mereka dapat terbangun dari pikiran mereka yang kacau lebih cepat daripada para master biasa. Semua orang berjalan melewati hutan di dekatnya satu persatu, dan kemudian mereka semua melihat Qin Hao Tian yang berkeringat berdiri di samping 2 stalagmit. Wajahnya penuh kegembiraan, dan ia masih berkata, "Tuan muda ini pasti akan membantai kalian semua, para pemula. Tempat pertama dalam pemilihan warisan hanya bisa aku, Qin Hao Tian. Aku, Qin Hao Tian, bisa membuka mata dan menatap matahari ketika aku berusia 3 tahun. Aku hanyalah seorang jenius kecil di mata orang tuaku." Semua orang terdiam. Luo Wan menghampiri dan bertanya, "Bu Yixuan, ada apa dengan Qin Hao Tian? Kenapa dia berdiri di sana terbuka bulat, menyeringai bodoh?" Dia menantang area angin, api, guntur, dan petir,
lalu memasuki hutan kekacauan, sehingga dia menjadi seperti ini. Oh, begitu. Luo Wan mengerutkan bibir merahnya, tampak bermartabat dan murah hati, kembali ke temperamen pewaris domain Sungai Luoshan. Dalam kebingungannya, ia mungkin tidak menyadari apa yang baru saja dikatakannya. Tak lama kemudian, semakin banyak orang berdatangan. Mereka semua adalah murid-murid berbakat dari 4 akademi bela diri utama, totalnya lebih dari 30 orang. Mereka semua menatap area di depan dengan mata berbinar-binar. Banyak yang terkejut Bu Yixuan, Luo Yan, dan para jenius lainnya sudah lama di sini dan belum melewati daerah Lingfeng. Apa yang mereka tunggu? Memang, kami telah mengamati area uji angin roh setidaknya selama 10 menit. Pusaran angin kecil itu sangat lincah, bergerak cepat, dan dapat dihasilkan dalam sekejap. Tidak ada aturan sama sekali. Kami tidak berani menantangnya dengan mudah, apalagi sudah ada puluhan orang di tepi jurang, jadi kami tidak berani menantang mereka begitu saja. Jika kami gagal, itu tidak akan sesederhana kegagalan, dan kami akan menghadapi kebenaran dengan semua orang. Seorang murid bertubuh kekar yang memegang kapak perang spiritual berkata dengan bangga, angin spiritual belaka telah membuat begitu banyak guru tak berdaya. Para jenius dari 3 akademi seni bela diri utama di wilayah ini tak lebih dari ini. Lihat aku. Ia melesat maju dengan cepat, baju tempurnya aktif dan mengeluarkan suara berdengung, mengguncang rumput di sekitarnya hingga mereka semua menundukkan kepala. Aura pria ini sangat kuat, setidaknya ia berada di puncak alam kendali bumi. Kali ini, para jenius dari 4 akademi bela diri besar muncul bersama-sama, tanpa memandang usia. Setiap akademi bela diri besar memang telah mengeluarkan semua kartu yang mereka sembunyikan di laci mereka. Layaknya pria tegap di depannya, ia melangkah maju bak naga atau harimau, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang membuat bintang dan bulan berputar. Para jenius Akademi Chengyang memang mengesankan. Tak heran mereka dengan kokoh menduduki singgasana Akademi Bela Diri kedua di seleksi terakhir. Di kejauhan, terdengar ledakan keras, dan 2 badai kecil saling terkait. Tak lama kemudian, sebuah benda putih terlempar dari badai dengan suara keras. Setelah menabrak 2 pohon tua, jenius ini berubah menjadi seperti Qin Haotian. Ia bahkan hanya mendongak melihat tubuhnya, wajahnya memerah, dan ia pingsan. Kejam sekali Luo Yan dan Luo Wan tercengang. Su Yan dan aku mengangguk. Sungguh brutal. Ini bukan sesuatu yang bisa diungkapkan begitu saja di depan puluhan orang. Para penonton di luar menara warisan bisa melihatnya. Setidaknya ada 100.000 orang yang menonton, dan setiap detailnya akan terekam. Dalam kesempatan seperti itu ini akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tante Yao dan Tang Kueran sama-sama mengerutkan bibir merah mereka, merasa sedikit takut. Ujian Lingfeng ini terlalu brutal, dan kebanyakan orang tidak berani menentangnya. Angin spiritual menyebar dengan padat di seluruh daratan, dan seluruh dunia kecil itu benar-benar terputus. Tidak ada jalan untuk memutar, dan sama saja dari manapun, kecuali jika seseorang tidak ingin lulus ujian menara warisan. Di udara, ya, di udara. Beberapa siswa dari Akademi Sengwu berkata dengan mata berbinar, asalkan kita menggunakan harta karun terbang, kita bisa melewatinya. Penerbangan singkat pun tak masalah. Lagi pula, wilayah angin spiritual ini hanya berjarak kurang dari 5 mil. Ayo, kalian yang punya harta karun terbang, ikuti aku. Sekelompok orang menjadi bersemangat. Beberapa dari mereka membentangkan sayap hasil pemurnian senjata di punggung baju zirah mereka, beberapa mengeluarkan lempengan tulang dengan cahaya kemerahan yang mengalir, dan beberapa mengenakan sepatu bot berkilau di kaki mereka, menyemburkan kabut, dengan momentum yang hampir melayang ke langit. Dalam sekejap mata, semua orang yang memiliki senjata spiritual terbang di 4 akademi seni bela diri utama berdiri, menunjukkan kekuatan magis mereka, dan melayang ke langit. Aku menatap langit dan bergumam, aku mengagumimu. Su Yan, Luo Wan. Dalam sekejap mata, kilat dan guntur menyambar di langit, awan gelap menyelimuti langit, dan kilat ungu melesat turun dengan suara berderak. Kilat bercampur dengan udara hangat dan lembab, dan 7 atau 8 orang yang terbang ke langit jatuh satu demi satu. Kemudian mereka tersapu oleh angin spiritual. Mereka tak lagi mengenakan pakaian dan semuanya terbuka. Ah, betapa sombongnya para jenius ini, air mata mengalir di wajah mereka. Mereka dengan panik mencari pakaian baru di cincin luar angkasa mereka dan terus merangkak ke semak-semak, wajah mereka memerah. Pada saat ini, mata Namong Yu berkilat, dan dia berkata, area angin spiritual ini bukannya tanpa jejak. King Yuan, apakah kamu siap untuk melewatinya? Fang King Yuan tersenyum tipis senior, jika kau pergi, aku juga akan pergi. Bagus. Kedua orang jenius dari Akademi Sengwu itu sangat cerdik dan telah melihat petunjuknya, tetapi mereka menolak untuk mengatakannya dengan lantang, yang membuat kandidat lainnya cemas seperti semut di wajan panas. Luo Wan sedikit mengernyit ham. Tante Yao membuka lebar mata indahnya dan bertanya, Guru Bu, apakah Anda melihat itu? Alam, aku berbicara dengan keras, tanpa ragu,
begitu seseorang memasuki area angin spiritual, semua badai akan bergemuruh ke arah itu. Hampir semua angin spiritual akan langsung tergerak, menciptakan celah. Kau hanya perlu melewati celah ini secepat mungkin, tapi kau harus cepat, kalau tidak, kau akan tamat sebelum angin spiritual bereaksi. Pada saat ini, Namong Yu tersenyum dan berkata, siapa yang bersedia memimpin tantangan ini? Ini jelas mencari seseorang untuk disalahkan. Mata Namong Yu berkilat menyilaukan, tekanan seorang pendekar pedang yang sakti. Ia menatap para jenius Akademi Pusat, mengangkat sudut bibirnya, dan berkata, pada seleksi terakhir, Akademi Pusat adalah yang terlemah dan berada di peringkat terakhir. Tidakkah kalian ingin memperjuangkan kehormatan ini untuk Akademi Pusat selama kalian menjadi yang pertama melewati dunia kecil? Kalian akan masuk ke 20 tempat terakhir dalam kompetisi. Tunggu apa lagi? Orang-orang di Akademi Pusat panik. Bahkan ada beberapa orang di tahap awal dan tengah alam kendali bumi. Beraninya mereka menantang ini. Salah satu dari mereka panik. Namong Yu, apa yang ingin kau lakukan? Biarkan saya memotivasi Anda. Namong Yu berteriak pelan, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemerahan. Ia hanya perlu menggerakkan telapak tangannya pelan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat yang mampu memindahkan gunung dan meratakan laut muncul dari udara tipis. Cahaya keemasan memecah bumi, dan seluruh hutan Luanxin bergetar hebat. Inilah Taihao Jue, jurus unik keluarga Namong. Rasanya seperti murka dewa kuno. Aura domain yang tak tertahankan ini langsung menyapu kelima jenius Akademi Pusat dan mendorong mereka ke dalam wilayah angin spiritual. Ah, Namong Yu, kamu orang menyebalkan. Akademi Sengwu, kamu bertindak terlalu jauh. Akademi Pusatku tidak akan pernah memaafkanmu. Di tengah gemuruh, beberapa jenius dari Akademi Pusat berlari liar di area angin spiritual dengan wajah pucat. Orang pertama yang gagal bereaksi tepat waktu terbungkus oleh angin spiritual, dan potongan-potongan pakaian beterbangan kemana-mana, sungguh pemandangan yang sangat tragis. Ayo pergi, Namong Yu berteriak pelan, dan bergegas ke medan angin spiritual satu persatu bersama Fang Qingyuan, Musuan, Zhao Suyue dan orang kuat lainnya dari Akademi Sengwu. Ayo pergi juga, aku meraih lengan Zhao Hao dan bergegas melewati celah angin spiritual bersamanya. Meskipun Zhao Hao sangat kuat, ia tidak cukup fleksibel dan tidak memiliki kemampuan fisik yang sama denganku, jadi hanya aku yang bisa membawanya melewatinya. Untuk sesaat, seluruh tepian wilayah angin roh menjadi sunyi. Semua orang terbang satu persatu. Bahkan Qin Haotian di hutan Luanxin sedang mengancingkan bajunya sambil berteriak dengan kilatan di matanya semuanya, tunggu aku, Qin Haotian. Hanya ada 20 tempat untuk kompetisi final. Jika Anda tidak memperjuangkannya, Anda akan tereliminasi. Ini adalah aturan seleksi warisan dan juga jalan praktik spiritual. Beberapa peluang tidak perlu diperjuangkan, tetapi beberapa sumber daya kultivasi harus diperjuangkan. Peluang adalah penyebabnya, dan hanya dengan berjuang akan ada hasil. Ini juga salah satu aturan praktik spiritual. Memanggil. Ketika angin spiritual bergerak, terdengar suara seperti bilah tajam yang membelah udara, menunjukkan betapa tajamnya angin spiritual itu. Aku menyeret Zhao Hao dan berlari sepanjang jalan, terus-menerus memutar kakiku untuk menghindari angin spiritual yang mendekat, sementara Su Yan meraih lengan Tan Tai Yao dan bergerak maju bersama. Liu Tong'er dilindungi oleh Tang Kueran. Sementara semua orang berlari, Tan Tai Yao, gadis yang hilang, melemparkan buku-buku formasi untuk menekan angin spiritual di depan kami. Dor-dor, benar-benar berhasil. Di bawah tekanan formasi tingkat ketiga, angin spiritual meledak dengan ledakan dahsyat, dan lubang-lubang dalam muncul di hutan. Angin spiritual yang tersembunyi di alam tak kasat mata pun lenyap. Kueran, hati-hati di depan. Aku mengingatkannya dengan keras, dan Tang Kueran menggunakan teknik pengendalian angin 5 istana, meraih lengan Liu Tong'er, lalu bergegas maju. Sosoknya ramping dan indah, yang membuat orang-orang berpikir jahat, berharap angin spiritual akan menjebaknya. Namun, aku segera menggelengkan kepala, berpikir bahwa aku tidak boleh berpikir seperti itu, kalau tidak orang lain akan melihatnya. Ikuti orang-orang dari All Souls Academy. Terdengar suara gemuruh dari belakang. Sekelompok jenius dari 3 akademi bela diri lainnya mengikuti kami, tetapi badai di daerah Lingfeng terlalu fleksibel dan mudah berubah. Tak lama kemudian, serangkaian suara datang dari belakang. Dari kejauhan, kami bisa melihat tubuh-tubuh seputih salju yang tadinya bersemangat berdiri di tengah hutan. Ketika angin bertiup, mereka tertegun dan tak tahu harus berbuat apa. Ayo, ayo, ayo. Kami berlari begitu cepat sehingga kami hampir tidak bisa melihat Zhao Hao dan saya lagi. Ketika Zhao Hao dan saya bergegas keluar dari area angin spiritual, Su Yan, Tan Tai Yao, Tang Kueran, dan Liu Tong'er juga telah tiba. Selain itu, ada sekelompok jenius dari akademi lain, belum lagi Namong Yu, Fang Qingyuan, Qin Haotian, dan lainnya. Tong Zuo dan Mo Li juga telah tiba, terutama Mo Li. Wajahnya sangat tenang, dan ada angin sepoi-sepoi di sekelilingnya, yang sangat lincah, yang sepertinya mirip dengan angin spiritual tadi.
Di depan terbentang rawa api tak berujung tanpa ujung yang terlihat. Hutan menghilang, digantikan oleh pemandangan memilukan dan spektakuler seperti api penyucian. Api membumbung tinggi ke langit, dan magma merah menyala menyembur keluar dari tanah. Tanah tak terlihat sekilas, hanya magma merah. Tingkat ujian ini bahkan lebih brutal, seperti kolam pedang api suci. Aku tak peduli. Aku ahli dalam aturan es dan embun beku, jadi aku bisa melewatinya dengan mudah. Terlebih lagi, aku punya bakat melahap untuk membersihkan jalan, yang membuatnya semakin aman. Tapi orang lain mungkin tidak seberuntung itu. Gudong. Beberapa jenius dari Akademi Sengwu tak kuasa menahan napas dan menelan ludah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu dari mereka berkata, ini rawa api tak berujung ini jika kita menyeberang, bukankah kita akan menjadi bebek panggang di seberang sana? Senior Namong Yu, King Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kata Namong Yu sambil mengangkat alisnya dan tersenyum. Dengan kekuatan baju tempur ini, tidak sulit untuk langsung menyeberang. Kalau kau tidak bisa melewatinya, ya sudahlah. Kalau kau bahkan tidak bisa melewati level ini, bahkan jika kau berhasil masuk 20 besar, itu hanya akan mempermalukan Akademi Sengwuku. King Yuan, beranikah kau bersaing denganku untuk melihat siapa yang bisa melewatinya lebih dulu? Fang King Yuan tersenyum tipis karena senior sudah menyebutkannya, mari kita adakan kompetisi. Berjalan, dua sosok bergegas ke danau api dengan energi spiritual yang kuat. Seperti yang dikatakan Namong Yu, dalam menghadapi kekuatan absolut, danau api ini sama sekali bukan masalah. Di sisi lain, yang lain tersentak dan menggertakkan gigi. Meskipun mereka semua jenius yang dipilih dengan cermat dari Akademi Seni Bela Diri Besar, tidak semua jenius sehebat Namong Yu dan Fang King Yuan, yang mampu menekan para instruktur akademi di usia semuda itu. Semua jenius ini aneh, dan tidak heran Yue Ling sangat menghargai para siswa ini. Luo Wan menatapku dan berkata, Bu Yixuan, apakah tidak apa-apa jika kamu pergi ke sana? Ya, tidak masalah. Bagaimana dengan kalian? Ayan akan melindungiku. Baiklah, kalian lanjutkan saja, kami akan segera sampai. Luo Yan meraung pelan, dan ujung tajam jantung pedang cahaya terapung pun terungkap. Ruang di sekitarnya bergetar dan berdengung. Ia tampak telah berubah menjadi pedang dewa, dan bergegas ke rawa api bersama Luo Wan dan Sang Rong. Di bawah tekanan jantung pedang, api yang membubung dan membakar itu benar-benar memberi jalan bagi mereka sendiri. Sungguh menakjubkan, seolah-olah api ini juga memiliki roh dan tahu bagaimana menaklukkan yang kuat. Mata Tong Zuo tajam saat dia merenung, ini. Molly di sampingnya juga menyeringai kakak, apa yang harus kita lakukan? Silakan saja, panggang bebeknya kau tidak bisa mengaku kalah begitu saja, kan? Tong Zuo terdiam. Molly mahir dalam teknik pedang angin roh dan tidak bisa mengendalikan api, sementara kekuatan banteng Tong Zuo tidak berdaya melawan kekuatan api yang merajalela. Kedua orang ini dalam masalah besar. Aku terbatuk dan berkata, Tong Zuo, Molly, ikut aku. Aku bisa menciptakan medan yang akan melemahkan serangan Yan Jin, jadi mungkin kita bisa melewatinya. Bagus. Tong Zuo mengangguk tanpa berpikir, dan Molly juga mengangguk tanpa berpikir. Anak ini sangat mendengarkan sepupunya. Aku melompat ke rawa yang berkobar, magma menyembur deras di bawah kakiku. Reruntuhan spiritual berkilauan dengan gumpalan cahaya suci, dan energi spiritual tiba-tiba melonjak. Kepingan salju beterbangan, membentuk hamparan es seluas kurang lebih 3 meter. Aku berkata, semuanya, mendekatlah padaku. Pergi. Energi api di rawa api dengan cepat dipadamkan, dan semua orang bergegas masuk ke rawa api bersamaku. Di belakangku, samar-samar aku mendengar desahan para jenius lainnya. Aku takut area rawa api ini akan membuat sekelompok besar orang tidak bisa melewatinya lagi. Magma menyembur keluar di bawah kaki kami, dan kami semua menggunakan kemampuan tubuh kami untuk berjalan di atas api seolah-olah tanah datar. Kami tidak bisa melihat apapun di depan kami, semuanya api. Untungnya, semua orang masih aman di area es dan es, hanya merasa sedikit panas. Saat aku berlari dengan liar, tiba-tiba aku merasakan kekuatan dahsyat muncul di bawah kakiku. Aku buru-buru berteriak, hati-hati, sepertinya ada sesuatu di bawah. Oh, tiba-tiba, magma tak jauh di depan menggelembung dengan cepat, seolah-olah sebuah kantong besar telah menggelembung. Dalam sekejap mata, energi di dalam kantong itu menyembur keluar. Itu adalah cahaya merah keemasan yang terbungkus dalam momentum Dao Agung, dan berubah menjadi mulut berdarah yang menelan kelompok kami. Tai Haoiwei, saya langsung tahu bahwa ini adalah penyergapan yang disiapkan oleh Namong Yu untuk kami. Sungguh hebat, dia tidak hanya pergi ke sana sendiri, tetapi juga menyulitkan orang-orang di belakangnya. Hati-hati, tanpa sadar aku mengangkat telapak tanganku, tubuhku bergetar hebat, cahaya kemasan memancar keluar, dan berubah menjadi telapak tangan besar yang jatuh dari langit dan mengenai energi Tai Haoiwei. Deng! Raungan keras menggema, dan rawa api beriak tanpa henti,
menimbulkan gelombang raksasa setinggi puluhan meter. Kekuatan Tai Hao Jue ditekan oleh tangan penangkap nagaku, tetapi juga membuat darahku berdesir. Niat pedang yang tersembunyi di dalam Tai Hao Jue mengamuk di darahku, membuatku sangat tidak nyaman. Kekuatan besar ini memang luar biasa. Ini tangan penangkap naga milik Dewa Sisian. Dewa bela diri Tong Zuo terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Saudara Bu, Dewa Sisian benar-benar mewariskan tangan penangkap naga kepadamu, ini sebuah keahlian rahasia dan unik. Konon, setelah memberi persembahan dan berlutut dalam pengabdian, mereka tetap tidak bisa mempelajari tangan penangkap naga. Bagaimana mungkin kau? Sudah, jangan ngomong lagi. Ayo kita keluar dulu." Dengan suara keras, semua orang bergegas keluar dari area rawa api, dengan gumpalan magma merah menyala di bawah kaki mereka, dan mendarat ringan di rerumputan gundul satu persatu. Di depan mereka, kilatan petir menyambar langit dan jatuh ke bumi. Rawa yang semula berada di hutan berubah menjadi rawa guntur, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berlarian di rawa, yang sangat menakutkan. Bum-bum, momentum guntur yang menggelegar menyapu bumi begitu dahsyat, bagaikan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Ini bukanlah ujian bagi umat manusia, momentum ini terlalu menakutkan. Tak jauh dari situ, Namong Yu menatap kami dan mencibir, "Aku tak menyangka kalian masih bisa sampai, hehe." Saya pun tersenyum, "Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan. Saya pasti akan membalasnya 10 kali lipat jika saya punya kesempatan." "Oh, aku akan menunggu." Keduanya tertawa, tetapi situasinya tegang, dan ada niat menghabisi yang kuat di udara. Namong Yu menganggapku sebagai musuh besar, dan aku tentu saja tidak akan menganggapnya sebagai teman. Jika ada kesempatan untuk menghabisinya, aku akan menghabisinya. Akan lebih baik jika dia tidak bisa meninggalkan danau guntur ini. Namun, area Leize ini mungkin lebih sulit lagi. Lagi pula, petir dapat menembus kemana saja, yang sangat berbeda dengan batasan Huoze. Mata Luowan bagaikan air saat dia menatap Leize yang tak berujung dan bertanya, "Apakah kamu percaya diri?" Luo Yan tersenyum tipis, matanya berbinar percaya diri. "Hati pedang cahaya terapung seharusnya tidak kesulitan melawan danau guntur, jangan khawatir, saudari. Tapi Sangrong, aku tidak bisa melindungimu dengan baik kali ini. Danau guntur terlalu berbahaya. Aku hanya bisa memprioritaskan melindungimu, saudari. Sedangkan kau ikuti saja aku. Aku akan membersihkan jalan di depan. Dengan tingkat kultivasimu, kau seharusnya tidak kesulitan melewatinya. Jika kau berhasil, kau akan bisa mengikuti kompetisi final." "Bagus." Sangrong menggertakkan giginya. "Bagaimana dengan kami, adakah yang bisa kami lakukan?" tanya Tan Tai Yao. Suyan berkata, "Seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk melewati tarian naga api 9 surga, tapi medan di dalam tarian naga api 9 surga terlalu panas, dan aku khawatir yang lain tidak akan mampu menahannya, jadi aku." Tang Kueran tersenyum, "Tidak masalah. Siapapun yang berhasil lolos, itu penting. Kita tidak menyangka semua orang bisa masuk 20 besar sekaligus, kan tergantung kemampuan masing-masing. Siapapun yang berhasil lolos, dialah yang akan lolos." Tan Tai Yao menatapku dan berkata, "Guru Bu, apa yang akan Anda lakukan?" Aku menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mempraktikkan sihir rune. Rune-rune padat langsung muncul di sekelilingku, berkilauan dengan cahaya suci. Seluruh auraku berubah drastis, dan aku seakan menjadi orang lain. Namun, tepat ketika aku hendak memasuki dunia virtual, aku tiba-tiba terdorong oleh ruang. Tidak, dunia virtual dilarang di dunia menara warisan ini, dan aku tidak bisa melewati danau guntur dari dunia virtual. Aku hanya bisa bertahan dan melewatinya. Aku hanya bisa menyerah dan menjawab pertanyaan Tan Tai Yao. Mata Tan Tai Yao jernih dan penuh kelincahan. Ia berkata dengan lembut, "Dengan tingkat kultivasiku, aku tidak mungkin berhasil. Bahkan jika aku berpartisipasi dalam kompetisi dengan 20 orang, aku akan langsung kalah. Itu akan sia-sia. Tapi aku punya beberapa buku formasi pelindung di sini, yang mungkin bisa mengirim 1 orang untuk lolos. Jadi kali ini aku akan sangat berdedikasi dan mengirim 1 orang untuk lolos. Siapa yang mau?" Semua orang terdiam. Mereka merasa sangat bersalah telah membuat Tan Tai Yao berkorban seperti itu, jadi tidak ada yang berbicara. Beberapa detik kemudian, sebuah suara datang dari belakang saya. "Qin Haotian, ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan bantuan Nona Tan Tai Yao dan memberi saya formasi untuk melewati terusan Leize?" Mata Tan Tai Yao kosong, "Nyahlah. Mari kita berikan perlindungan formasi pada Kueran," kataku. Tang Kueran langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku sudah menguasai teknik pernapasan naga tingkat 12. Aku ingin menguasainya sendiri. Jika aku tidak bisa, itu artinya kekuatanku tidak cukup, dan aku akan kalah bahkan jika aku ikut kompetisi." Aku mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Liu Tong'er berdiri di samping dengan sok, suaranya lembut dan halus. Aku spesialis bela diri defensif, jadi kalaupun aku ikut kompetisi, aku pasti akan kalah. Jadi lebih baik aku menyerah saja. Atau,
mungkin aku memberikan formasi ini kepada saudara Bu Yixuan. Tante Yao tertawa terbahak-bahak, matanya yang indah menatap lurus ke arah Liu Tong'er. Tong'er, kamu begitu protektif terhadap Kuai Qiangxuan, apakah kamu mencintainya? Wajah Liu Tong'er langsung memerah. Tidak, sama sekali tidak, Suster Yao, dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkan, aku tidak mau mendengarkan. Di samping, Tong Zuo dan Mo Li tercengang. Sepupu, apakah mereka sedang menggoda? Sepertinya begitu. Tong Zuo terdiam dan berkata, Saudara Bu, seharusnya aku tidak mengatakan ini, tapi jika Nona Tante Yao punya formasi, mengapa tidak memberkati sepupuku dan aku? Kami berdua mengalami kesulitan menyeberangi Danau Guntur, terutama aku, tapi karena kami di sini kali ini, sayang sekali jika kami tidak bisa masuk 20 besar. Praktisi spiritual biasa tidak akan menggunakan formasi. Jarang sekali kau, Tante Yao. Tante Yao bertanya, Guru Bu, bagaimana menurut Anda? Saya memikirkannya dan berkata, oke, berikan saja pada mereka. Mereka semua teman. Tante Yao mengeluarkan lusinan buku formasi berturut-turut, dan melepaskan energi satu persatu dengan suara bang-bang-bang. Tiba-tiba, rune terang mengembun menjadi dinding pelindung, mengelilingi Tong Zuo dan Mo Li. Sebagian besar energi diberikan kepada Tong Zuo, lagi pula, dia lebih lemah. Sedangkan Mo Li, dia adalah orang kuat yang telah mengembangkan hati pedang, dan dia yakin bisa melewati level terakhir ini tanpa formasi. Aku, Tong Zuo, akan mengingat kebaikan hati yang besar ini. Tidak apa-apa, pada saat ini, Namong Yu, Fang Qingyuan, Musuan dan yang lainnya telah melompat ke area Lei Ze, dan Luo Yan dan Luo Wan juga masuk, dan Song Zhengxuan, Qin Haotian dan yang lainnya juga menghilang, hanya menyisakan kelompok kami. Berjalan, setelah memadatkan pedang bulan, ia melangkah ke Danau Guntur. Namun, Zhao Hao menyerah untuk berlari kembali kurang dari semenit setelah memasuki Danau Guntur. Kekuatannya terlalu terfokus pada kekuatan, dan ia akan kalah bahkan jika ia masuk 20 besar. Lebih baik begini. Su Yan, Tang Kueran, Tong Zuo, dan Mo Li bergegas maju bersama. Bum bum bum. Kilatan petir raksasa menyambar sekeliling, menciptakan gumpalan cahaya listrik setebal lengan, yang berulang kali mengenai armor kami. Aku tidak menggunakan medan es untuk menangkalnya. Es berasal dari air dan bersifat konduktif. Itu justru akan menarik petir. Namun, teknik napas naga sangat berguna. Segel naga dan tulang indah tingkat 15 terkondensasi menjadi jiwa naga untuk melindungiku. Jiwa itu bertahan dari sambaran petir berulang kali tanpa runtuh dan sangat kokoh. Setelah berlari ke depan sejauh hampir 10 mil, saya hampir tidak dapat melihat apapun di sekeliling saya, dan kilat menari-nari dengan liar di mana-mana. Namun, prototipe hati pedang yang berada jauh di dalam reruntuhan spiritualku sepertinya merasakan ancaman dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening, berkata, hati-hati, sepertinya ada yang menunggu kita. Ini tidak terlihat baik. Su Yan dan Tang Kueran buru-buru menjadi waspada, dan Tong Zuo dan Mo Li juga berhenti. Di depan, terdengar suara dengungan dari dalam bumi. Dengan suara boom, sebuah lengan raksasa muncul dari lumpur dan menghantam kami dengan lumpur, air, dan kilat yang dahsyat. Lengan itu begitu kuat dan berat, seolah-olah sebuah gunung kuno yang menjulang runtuh dan meremukkan segalanya. Terlebih lagi, lengan raksasa ini memancarkan napas kuno dan kuat, yang sangat familiar. Tai Hao Yue, ini Namong Yu lagi. Seluruh tubuhku gemetar, dan aku dipenuhi amarah. Kita semua bisa masuk 20 besar dan bersaing secara terbuka untuk satu-satunya tempat warisan, tetapi Namong Yu malah mencoba menghabisi kita berkali-kali. Orang seperti ini benar-benar picik dan kejam. Kekuatan spiritual dalam tubuhku melesat bagai air pasang, dan cahaya kemasan yang ganas melesat ke angkasa. Dalam sekejap, tenaga pendorongku terpacu hingga batas maksimal, dan bertabrakan dengan Tai Hao Jue milik Namong Yu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di udara, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan kekuatan spiritual yang berserakan. Tubuhku langsung tertekan dan jatuh ke dalam Danau Guntur, tenggelam hampir 10 meter dalamnya. Sebuah cekungan juga terbentuk di sekitarnya. Betapa dahsyatnya Tai Hao Jue ini. Namong Yu, Su Yan sangat marah, apa maksudmu? Di tengah lumpur, sesosok bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang istimewa. Aku hanya berpikir bahwa 20 finalis yang akan lolos ke kompetisi akbar adalah para jenius dari Akademi Sengwu kita. Sedangkan untuk kalian, Akademi Wanling, kalian semua harus menyerah dan langsung mundur dari sini. Dengan begitu, kalian tidak akan mempermalukan diri sendiri di kompetisi akbar. Orang menyebalkan. Pedang Su Yan berkilat, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api dan melesat ke arah Namong Yu. Namun, sebelum mencapainya, seberkas cahaya lain tiba-tiba muncul. Itu adalah Fang Qingyuan. Mutiara Buddha menyapu Lei Ze, dan dengan satu pedang, ia menangkis Su Yan. Fang Qingyuan, hei,
Suyan, Fang Qingyuan tersenyum tipis. Kau hanya lawan yang kalah. Akui saja kekalahanmu. Kau putri direktur. Aku tak berani menghabisimu. Pada saat ini, suara bang-bang-bang terdengar berulang kali, dan rambut panjang Molly terlihat beterbangan tak beraturan. Ia melangkah maju, menghancurkan manik-manik Buddha yang tak terhitung jumlahnya di setiap langkahnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia berkata, Fang Qingyuan, kau baru saja membuat hati pedang sebelumnya. Ayo, mereka yang memiliki hati pedang harus mencari lawan yang juga memiliki hati pedang. Dalam duel ini, lawanmu adalah aku. Sebelum selesai berbicara, Molly berubah menjadi embusan angin dan menghilang di kejauhan. Kemudian, ia jatuh dari langit, pedang di tangannya membubung tinggi, dan menebas kepala Fang Qingyuan dengan gumpalan cahaya suci. Tepat waktu, Fang Qingyuan meraung, mengayunkan pedang di tangannya, dan dengan aura yang kuat, manik-manik pagoda yang padat membentuk badai menyilaukan yang menyapu ke arah sosok Molly di udara. Deng! Udara bergetar hebat, dan dengan sekali pukul, Fang Qingyuan terlempar puluhan meter, tampak sangat malu. Kecepatan Molly luar biasa cepat. Tubuhnya berubah menjadi angin spiritual dan ia muncul di samping Fang Qingyuan dalam sekejap mata. Gagang pedangnya berkilat dan menghantam baju tempur lawan dengan suara bang. Kemudian, bila pedangnya membangkitkan badai yang menyapu tubuh Fang Qingyuan. Kekuatan pedang di matanya tajam dan ia menggeram, Suyan dan Bu Yixuan adalah temanku. Beraninya kau menindas temanku. Ledakan, Fang Qingyuan tersapu angin kencang, dan teknik pedang Budanya sepenuhnya terhenti. Ia langsung jatuh ke lumpur, wajahnya berlumuran lumpur. Ia tak kuasa menahan gemetar di dalam hatinya bagaimana ini mungkin mengapa Qi begitu kuat. Molly tersenyum vena spiritualmu hanyalah sisa-sisa, sementara urat spiritualku sudah lengkap. Begitu pula, kau punya hati pedang, begitu pula aku. Menurutmu, seberapa besar perbedaan antara hati pedang angin ganas tingkat 5 dan hati pedang pemecah langit tingkat 4 milikmu? Ini tidak mungkin. Melihat kekalahan Fang Qingyuan, raut wajah Namong Yu berubah sangat buruk. Ia berkata, Qingyuan, keluar sekarang. Jangan biarkan Luo Yan dan Luo Wan mengambil inisiatif. Serahkan urusan ini padaku. Tapi senior, di sini banyak sekali orangnya, dan kamu sendirian, apa kamu bisa melakukannya? Mata Namong Yu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan harga dirinya saat ia berkata, apalagi Bu Yixuan, bahkan jika Suyan dan Molly ditambahkan, aku tidak akan menganggap mereka serius. Aku akan memberitahu mereka betapa jauhnya perbedaan antara aku dan mereka yang berada di alam Tianyu akhir. Namong Yu tertawa arogan, sambil mengarahkan pedangnya ke arah kami Bu Yixuan, Suyan, Molly, bagaimana kalau kalian bertiga menyerang bersama? Lanjutkan saja. Molly terbang di saat pertama, dan dengan kilatan cahaya pedang, badai spiritual yang dahsyat muncul dan langsung menuju ke arah Namong Yu. Keduanya memiliki hati pedang angin ganas tingkat 5, yang merupakan konfrontasi langsung. Ledakan, pukulan itu sangat kuat dan mengejutkan. Jelas bahwa Namong Yu, orang nomor 1 di generasi muda, memiliki kekuatan absolut di balik reputasinya. Momentum seorang ahli di tahap akhir alam Tianyu langsung menghancurkan Molly, yang berada di tahap awal. Ia terbang dan melancarkan 3 tebasan berturut-turut, setiap tebasan lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia bahkan menggunakan beberapa jurus pertama seni pedang 10 arah, dan telah menerima beberapa ajaran sejati dari Yue Ling. Engah, Molly sangat terkejut hingga dia muntah darah dan wajahnya langsung pucat pasi. Sepupu, Tong Zuo terkejut. Aku menukik, tangan kiriku melintasi langit, dan tinju besi keemasan yang besar menghantam niat pedang Namong Yu. Seketika, keduanya hancur berkeping-keping, dan lenganku mati rasa karena syok. Kamu lagi. Namong Yu meraung marah, dan teknik pedang 10 arah turun lagi, mengandung misteri teknik Taihao. Niat pedangnya sangat tajam, dan bahkan guntur dan kilat di sampingnya mulai mereda, yang menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Pedang ini akan menghabisimu. Energi Taihao Jue melilit bilah pedang, melepaskan untaian petir. Sekeliling tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah dunia kecil menara warisan pun redup oleh serangan ini. Suyan sama sekali tidak bisa memasuki medan perang. Ia ingat untuk menghunus pedangnya dan menggertakkan giginya sambil berlari ke depan Bu Yixuan, hati-hati. Aku begitu silau oleh cahaya yang begitu kuat sehingga aku hampir tidak bisa membuka mata. Aku menggertakkan gigi dan menggunakan jurus pamungkasku, kalau tidak, aku akan mati. Banjir, ruang seketika terpelintir dan berkerut, dan gumpalan kekuatan spiritual sedingin es menyelimuti pedang panjang itu. Sisa-sisa spiritual dari semua benda di dalam tubuh bergetar hebat, mengembun menjadi badai merah darah yang menyapu pedang panjang itu. Inti badai itu adalah pusaran galaksi merah darah yang besar, bagaikan bintang, yang melahap energi jantung pedang milik Namong Yu. Saat jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri baru saja dilancarkan, pedang terkuat milik Namong Yu melemah setidaknya setengahnya. Inilah kekuatan jurus pamungkas tersebut.
Jurus spesial ayo. Namong Yu meraung biarkan aku melihat tebasan nebula jiwa es yang telah terkenal di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir. Nebula itu berputar dan tampaknya memiliki potensi untuk membalikkan keadaan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan bagai arus deras, dengan momentum agung yang mengguncang dunia. Keunggulan ditentukan hanya dengan satu serangan. Tebasan nebula jiwa es merobek jurus pedang Namong Yu dengan mudah, dan menebas dari langit ke arah dadanya, tetapi aku langsung menarik setidaknya 70% kekuatanku, dan menendangnya bersamaan dengan saat Namong Yu menghindari serangan itu. Ledakan. Tendangan yang mengandung kekuatan 3 gletser mengirim Namong Yu berguling di sepanjang Lei Ze, tubuhnya tertutup lumpur. Bagus sekali, Bu Yixuan. Molly tertawa terbahak-bahak, pedang panjang di tangannya bersinar terang saat ia menyarankan, ayo kita manfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya. Meskipun kita akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi, menggunakan kualifikasi itu untuk menghabisi orang menyebalkan seperti Namong Yu adalah kemenangan yang pasti. Namong Yu panik, berguling dan merangkak, memanggil senjata spiritual dan terbang menjauh, melarikan diri dengan sangat cepat. Semua orang tertawa. Aku bisa merasakan kebencian di mata Namong Yu. Perseteruan itu telah berakhir, tetapi aku merasa sedikit tidak puas. Aku berjanji akan membalasnya 10 kali lipat, tetapi dia hanya memberiku sedikit. Saat aku bertemu dengannya lagi di kompetisi, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menghajar para jenius sombong itu. Setelah melintasi Lei Ze, kabut warna-warni muncul di depan mereka, yang dipenuhi kekuatan distorsi ruang. Itu adalah pintu keluar dari dunia kecil. Semua orang terbang masuk tanpa ragu. Dalam sekejap, pemandangan di depan mereka menjadi cerah. Mereka telah tiba di luar menara warisan. Sorak-sorai terdengar di sekitar. Kita telah lulus ujian seleksi dunia kecil ini. Di samping menara warisan, berdiri sebuah pilar batu besar dengan cahaya spiritual yang berkelap-kelip. Saat ini, serangkaian nama telah muncul, termasuk nama saya, Su Yan, Tang Kueran, Molly, dan Tong Zuo. Sayangnya, Zhao Hao, Tan Tai Yao, Liu Tong-er, dan lainnya tidak cukup kuat untuk melewati Lei Ze, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk 20 besar kompetisi. Sikat. Setelah seorang jenius dari Akademi Sengwu, yang tubuhnya hangus oleh Lei Ze, terbang keluar, kuota 20 orang pun terpenuhi. Tiba-tiba, cahaya menara warisan meningkat, dan suara gemuruh terdengar dari dalam. Dalam sekejap mata, puluhan orang yang tersisa di dunia kecil tersapu oleh kekuatan spiritual dan berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di ruang terbuka di sekitar menara warisan. Tempat untuk kompetisi besar telah diputuskan. Seorang tetua Saint Lan berkata dengan sungguh-sungguh, 20 peserta dalam kompetisi ini adalah Luo Yan, Luo Wan, Qin Haotian, Song Shengxuan, Namong Yu, Fang Qingyuan, Bu Yixuan, Su Yan, Molly, Tang Kueran, Tong Zuo. Setelah ia selesai membacakan 20 nama tersebut, para penonton bersorak riuh, mata mereka berbinar-binar. Akhirnya, puncak acara pun tiba, persaingan di antara 20 orang jenius inilah yang dinantikan semua orang. Pengorbanan untuk arena seni bela diri. Mendengar teriakan lembut tetua agung, 10 tetua dari Tanah Suci berkumpul di ruang terbuka tak jauh dari menara warisan, memegang harta karun berbentuk kotak di tangan mereka. Saat pikiran mereka bergerak, kotak itu bersinar terang. Tiba-tiba, ruang terbuka di antara ke-10 orang itu terus memadat menjadi lempengan batu biru dan pagar batu yang kokoh dan kuno. Pola dan desain kuno manusia, serangga, dan burung muncul di pagar. Pola dan desain tersebut penuh pesona dan tampak nyata, seolah-olah merupakan karya seorang pengrajin dewa yang melompat dari kertas. Sebuah arena besar terbentang di depan matanya, dan arena itu dilindungi oleh dinding penghalang di sekelilingnya. Lempengan batu memancarkan aura yang berat dan sederhana, serta sangat kokoh. Tanah Suci telah mengerahkan banyak upaya untuk pemilihan warisan ini. Itu Tan Tai Yao tertegun. Bu Suanyin tersenyum tenang dan berkata, kolam pengorbanan, yang dulunya merupakan artefak sub-dewa yang digunakan oleh leluhur Tanah Suci untuk mengorbankan ikan dewa, kini digunakan untuk membangun arena kompetisi yang kokoh. Tetua Agung sungguh cerdas dan tahu cara memanfaatkan harta warisan leluhur kita. Semua orang tercengang. Dalam hal warisan, tak ada yang bisa menandingi kuil 7 dewa. Mereka mungkin memiliki banyak artefak suci yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak dari harta karun ini sama sekali tidak diketahui orang luar. Mungkin karena inilah benua roh naga bergejolak selama ribuan tahun, tetapi kuil 7 dewa tetap berdiri kokoh, dan tak seorang pun berani menantang keagungan Tanah Suci tersebut. Pada saat ini, seorang tetua melangkah maju, memegang sebuah kotak kayu bertuliskan prasasti kuno. Ia berkata, kotak ini berisi 20 bola batu hitam, masing-masing dengan angka dari 1 hingga 20 terukir di atasnya. Setiap pemenang seleksi akan datang dan mengambil 1 bola untuk membentuk tim mereka. Sekaranglah waktunya. Ayo, setiap orang memiliki 1 bola. Kalian tidak boleh mengambil lebih dari 1,
dan kalian tidak boleh mengambil kurang dari satu. Semua orang berjalan satu persatu dan mengeluarkan sebuah bola batu hitam dari kotak tetua. Bola itu hanya seukuran kuku jari, tetapi sangat berat. Benda ini awalnya adalah sejenis batu kristal. Saya juga mengambil satu, dan di sana tertulis angka 11, yang berarti saya berada di peringkat ke-6 dalam urutan pertempuran dan akan bersaing dengan nomor 12. Suyan dan Tang Kuelan juga masing-masing mengambil satu, dan 7. Sedangkan yang lainnya, mereka menyembunyikan bola batu hitam mereka dan tidak membiarkan orang lain melihatnya, agar lawan tidak bersiap terlalu dini. Tentu saja, saya tidak tahu siapa nomor 12 itu. Nomor 1, nomor 2, masuklah ke arena bela diri, dan pemenangnya akan ditentukan dalam satu batang dupa. Teriak seorang tetua yang memegang tongkat panjang penegak hukum dengan suara rendah. Suaranya tidak keras, tetapi sangat agung. Suyan muncul di panggung, dan pemegang nomor 2 sebenarnya adalah Tong Zuo. Ketika Tong Zuo melihat Suyan naik ke panggung, kulit kepalanya hampir meledak. Sial, bagaimana mungkin aku begitu sial bertemu Suyan sepagi ini. Aku jadi merasa sedikit simpati pada Tong Zuo. Meskipun kuat, dia jelas bukan tandingan Suyan. Seni bela diri yang mereka latih sama sekali tidak setara. Yang satu adalah seni bela diri kelas atas, dan yang satunya kelas 2 atau bahkan kelas 3. Bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Benar saja, seperti dugaanku, setelah 3 jurus, Tong Zuo benar-benar terdesak. Setelah 10 jurus, ia bahkan tak punya kekuatan untuk melawan. Panggung seni bela diri di kolam pengorbanan hampir berubah menjadi lautan api. Pedang Feiyan yang terbungkus energi pedang menyapu bagaikan angin yang membakar. Siapapun pasti akan merasa tak nyaman. Dan inilah saatnya Suyan menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Tong Zuo mungkin akan terlempar dari panggung seni bela diri dalam 7 atau 8 jurus. Ledakan. Setelah Feiyan menangkis kapak api merah dengan satu pukulan, telapak tangan Tong Zuo yang memegang kapak perang sedikit bergetar. Ia tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, berkata, Suyan, hentikan. Aku tidak akan bertarung lagi. Aku mengaku kalah. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kolam pengorbanan, sementara sang tetua dengan lantang mengumumkan Suyan, menang. Sesuai etiket spiritual wanita, Suyan membungkuk ke arah Tong Zuo lalu keluar. Begitu saja, ia masuk 10 besar. Nomor 3 dan nomor 4 adalah kompetisi antara Fang Qingyuan dan seorang jenius bernama Sue Huaisan dari Chengyang Colege. Sue Huaisan memiliki aura yang kuat. Saat melangkah ke panggung seni bela diri, ia memberi saya kesan seperti batu kuno yang berdiri kokoh di pegunungan, berat dan tak tergoyahkan, dengan kilatan tekad di matanya. Seperti Liu Tong'er, ia berlatih seni bela diri berbasis pertahanan, tetapi ia sedikit lebih tua, sehingga kultivasinya jauh lebih kuat daripada Liu Tong'er. Sue Huaisan mengepalkan tinjunya dan berkata, Fang Qingyuan, tolong ajari aku. Fang Qingyuan mengayunkan pedang Ling Feng di tangannya, menciptakan pola bunga pedang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat ia berkata, benar saja, cukup banyak orang dari Akademi Chengyang yang berhasil masuk 20 besar kali ini. Sungguh tidak mudah. Namun kau bukan tandinganku. Jika aku jadi kau, aku akan mengaku kalah dan mundur. Sue Huaisan mengerutkan kening dan berkata, kita adalah kultivator spiritual, yang dengan sepenuh hati mengejar puncak seni bela diri alam. Bagaimana mungkin kita mengakui kekalahan bahkan sebelum memulai duel sekalipun kau disebut jenius? Aku, Sue Huaisan, akan tetap menantangmu. Baiklah, kalau begitu kau tidak bisa menyalahkanku. Mata Fang Qingyuan berkilat penuh niat menghabisi. Bahkan setelah aku menghancurkan urat spiritual di ujian tanah suci, permusuhannya tidak berkurang banyak. Itu benar-benar membuktikan pepatah lama bahwa sulit untuk mengubah sifat seseorang. Kompetisi dimulai. Seru tetua itu dengan keras. Sue Huaisan meraung pelan dan menggunakan ilmu bela dirinya. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya meledak, membentuk dinding sisik di permukaan tubuhnya. Aliran ilmu bela diri ini tampaknya mirip dengan sihir rune, yang berasal dari pemahaman kemampuan binatang misterius. Setelah manusia mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat mengandalkan kekuatan spiritual untuk menciptakan efek pertahanan yang serupa dengan binatang misterius yang kuat seperti naga dan terenggiling. Fang Qingyuan terdiam, pedang Ling Feng terhunus, dan mutiara Buddha menari liar, langsung memicu energi pedang tajam, membentuk gelombang energi pedang yang menyerbu ke arah lawan. Serangan itu terus-menerus dan tanpa ampun. Tiba-tiba, mutiara Buddha meledak satu demi satu di dinding pelindung Sue Huaisan, dan suaranya memekakkan telinga. Jika bukan karena kolam pengorbanan yang kokoh, aku khawatir bumi akan terbalik. Tidak ada yang lemah di antara mereka yang bisa masuk 20 besar. Mata Sue Huaisan jernih, dan dia terus menggunakan baju zirah sisik untuk melenyapkan energi pedang Fang Qingyuan, tetapi tubuhnya bergerak maju sedikit demi sedikit, dan tinjunya dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dan dia meninju Fang Qingyuan di udara.
Pengadilan kematian. Napas Fang Qingyuan tercekat, dan udara di seluruh kolam pengorbanan tampak membeku. Ribuan manik-manik pagoda berjatuhan, menyebabkan Sui Huaisan muntah darah dan terluka seketika. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar, dan hanya masalah waktu sebelum Sui Huaisan dikalahkan. Di tribun penonton, mata indah Bu Suanyin menunjukkan sedikit ketidaksenangan saat ia berkata, Senior Yueling, muridmu Fang Qingyuan benar-benar kejam dan tak berperasaan. Jika bukan karena aturan yang melarang pembunuhan dalam proses pemilihan warisan, hidup Sui Huaisan pasti sudah tamat. Mata Yueling tenang Suan Yin, kenapa kau mengejekku, ini memang sifatku. Qingyuan telah mempraktikkan daunnya sendiri sejak kecil. Aku tidak bisa dengan paksa membalikkan atau menghentikan dao yang kejam dan mendominasi ini. Bagaimana menurutmu? Bu Suan Yin terkekeh, mungkin. Tapi jika Fang Qingyuan menderita kerugian di masa depan, bisakah kau, sebagai gurunya, hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Fang Qingyuan merasa bakat dan kecakapannya tak tertandingi, tetapi dia tidak tahu berapa banyak jenius tersembunyi di benua ini. Bahkan di Federasi Roh Naga, mungkin ada puluhan orang dengan potensi lebih besar daripada Fang Qingyuan. Yueling tertegun Suan Yin, jangan melebih-lebihkan. Senior, tunggu saja. Dan ada muridmu yang lain, Namong Yu, yang begitu sombong dengan kejeniusannya sampai-sampai dia menindas orang lain. Dia bahkan mencoba menghabisi begitu banyak anggota elit Akademi Wanling sendirian di dunia kecil ini. Kalau bukan karena harga dirimu, aku pasti akan membuatnya berlutut di tanah dan meminta maaf kepada Akademi Wanling. Sejenius apapun dia, di mataku, Bu Suan Yin, dia hanyalah omong kosong. Ini, Yueling agak tak berdaya. Suan Yin, berapa banyak jenius yang bisa sehebat dirimu? Ku dengar kau sudah menyentuh permukaan alam Raja Manusia. Tidak, jangan khawatir, senior. Yah, kalian anak muda, sama seperti Raja Pedang Langit Su Yinchen, kalian semua begitu sombong karena bakat kalian. Aku mungkin sombong karena bakatku, tapi aku tidak menindas orang lain. Lihatlah murid-muridmu yang baik. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Saat kedua dekan tingkat Dewa Bela Diri sedang mengobrol, Fang Qingyuan telah mematahkan tulang tangan Sui Huaisan dan mengirimnya ke kolam pengorbanan. Di pertandingan kedua, Fang Qingyuan menang. Di pertandingan ketiga, lawannya, yang paling populer, adalah seorang jenius dari Akademi Pusat. Setelah keduanya berhadapan, ia menggunakan kekuatan jantung pedangnya untuk mengejutkan lawannya hanya dengan satu serangan, membuatnya muntah darah dan terlempar kembali, lalu langsung mengakui kekalahannya. Kekejaman Namong Yu mungkin bahkan lebih besar dari Fang Qingyuan. Dua orang jenius tak tertandingi dari Akademi Sengwu bagaikan dua serigala, mengawasi seluruh arena dan memata-matai lawan dalam seluruh proses pemilihan warisan. Mereka bisa saling melahap kapan saja. Pada permainan keempat, Tang Kueran muncul dan lawannya adalah seorang jenius dari Chengyang Cholege. Cahaya busur Changlan bersinar terang. Dengan bantuan teknik pengendalian angin 5 bagian, Tang Kueran mampu bertahan di udara untuk sementara waktu. Kemudian, udara di atas kolam pengorbanan tampak memadat menjadi serangkaian tangga menuju surga. Tang Kueran melompat di antara tangga-tangga itu dan memaksa lawannya untuk menyerah dengan serangan dahsyat sebelum ia sempat menyentuhnya. Di pertandingan kelima, Molly ikut serta dalam pertarungan dan dengan mudah mengalahkan seorang jenius dari Akademi Sengwu. Jenius itu muntah darah dan mundur dari pertarungan, yang juga membuat marah besar Nan Gongyu, Fang Qingyuan, dan yang lainnya. Perseteruan antara Akademi Chengyang dan Akademi Sengwu semakin dalam. Giliranku di permainan ke-6. Agak memalukan. Saya baru saja memasang metode masukan baru, jadi banyak kata yang diatur oleh metode masukan tersebut, jadi di bab terakhir, diketik dengan. Saya tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Ini bukan kata-kata kotor Lao Ding. Saya bukan orang seperti itu. Sikat. Dengan sekali kibasan langkah asap dan awan, aku berdiri di panggung seni bela diri kolam pengorbanan. Lawanku juga seorang jenius dari Akademi Sengwu Musuan. Musuan dikenal sebagai pria paling elegan dan tampan di Akademi Sengwu. Ia memiliki penampilan yang tampan dan menguasai langkah bebas dan jari pemecah angin. Keduanya merupakan seni bela diri yang elegan dan luar biasa. Itulah sebabnya ia difavoritkan oleh para gadis dari Akademi Sengwu. Konon, jumlah gadis yang mengejar Musuan sama dengan jumlah orang di 3 halaman dalam Wanling. Hal itu cukup dilebih-lebihkan. Namun saat dia melihat lawanku adalah aku, wajah Musuan langsung dipenuhi senyum kecut, dan dia berkata, Bu Yixuan, kenapa kamu? Aku juga sama terkejutnya. Aku tidak menyangka lawanku adalah kamu, Mu Hyun. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku sangat malu kita harus bertarung begitu kita bertemu. Wajah Musuan gelap, tidak banyak yang bisa dikatakan, cukup berhenti di sini saja. Kompetisi dimulai. Seru sesepuh itu dengan keras. Tepat saat tetua itu selesai berbicara, mata Musuan berkilat cemerlang, dan ia memimpin serangan.
Langkahnya yang bebas dan santai menghilang dalam sekejap, dan aku jelas merasakan suara angin yang pecah di sebelah kanan. Aku berbalik dan terkejut. Angin yang pecah itu datang dari segala arah. Musuan dikenal sebagai salah satu jenius Akademi Sengwu dan ternyata memang benar. Kecepatan tangannya luar biasa, dan ia menjulurkan puluhan jari dalam sekejap. Ruang terkoyak, dan suara angin yang pecah terdengar sangat tajam. Yang membuatku semakin terpukul adalah suara-suara dari luar lapangan Akademi Sengwu yang bersorak untuk Musuan, bagaikan ombak ayo, senior Musuan. Tekan Bu Yixuan dan beritahu dia siapa jenius sejati, siapa yang benar-benar tampan dan tak tertandingi di dunia. Mok Hyun aku mencintaimu. Aku akan menjual semua yang kumiliki untuk menikahimu. Kalahkan Bu Yixuan, ayolah, marsekalmu. Sungguh membuat frustrasi. Pedang terbang bagaikan embun beku. Teknik pedang salju diaktifkan, dan sekitarnya langsung menjadi dingin dan berangin. Pedang bulan itu mengembun menjadi bila es raksasa dan hancur berkeping-keping, menghancurkan angin jari Musuan yang tak terhitung jumlahnya dengan satu kekuatan. Sekarang Musuan berada di level yang sama denganku, tetapi dia tidak memiliki teknik napas naga atau teknik pertempuran, dan dia bahkan kurang mampu menandingi ilmu pedang terbaik teknik pedang salju. Ilmu pedang 10 arah Yue Ling sungguh luar biasa. Demi mewarisi ilmu pedang 10 arah, Fang Qingyuan dan Namong Yu bertarung secara terbuka dan diam-diam, sementara seorang jenius kelas 2 dari Akademi Sengwu seperti Musuan bahkan tak mampu menyentuh permukaan ilmu pedang 10 arah. Ilmu pedang negeri saljuku juga merupakan teknik pedang yang luar biasa, dan misterinya bahkan lebih di luar pemahaman Musuan. Dengan satu serangan pedang, Musuan mulai ditahan selangkah demi selangkah. Tak perlu jurus pedang. Aku melancarkan beberapa tebasan beruntun dengan sederhana dan rapi, menyerang Musuan hingga ia tak bisa melawan. Terlebih lagi, medan es yang tanpa disadari memadat di sekitarnya juga membuat Musuan merasa sangat tidak nyaman. Otot-ototnya lumpuh dan gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Langkahnya yang bebas dan ringan tak lagi bebas, melainkan seperti langkah sempoyongan seorang nenek. Suara angin dari jari angin patah semakin melemah. Bahkan teknik pedang dan konsepsi artistik yang terkumpul di sekitarku pun tak mampu mematahkannya, apalagi kemampuan bertahan lapisan dalam Moonblade Battle Suite, Stone Skin, Del. Tidak ada lagi pertarungan. Musuan memasang wajah getir kesenjangan kekuatan terlalu besar, aku menyerah. Seperti dugaanku, aku mampu menang tanpa harus menggunakan 6 gaya dalam satu atau gerakan khusus apapun, belum lagi kartu truf setingkat senjata dewa seperti Bing Susan. Bu Yixuan menang. Sang tetua mengumumkan dengan suara keras. Ketika Musuan dikalahkan, semua orang di Akademi Sengwu merasa malu. Para jenius itu dipenuhi amarah yang benar dan tampak sangat kesal. Senior Musuan benar-benar kalah. Bu Yixuan ini sangat menakutkan. Luar biasa, mereka yang bisa menguasai jurus khusus memang jenius tingkat ibel. Kekuatan Bu Yixuan mungkin cukup untuk masuk 5 besar dalam seleksi warisan ini. Ya, sekarang zamannya berbeda. 10 tahun yang lalu, dalam kompetisi pemilihan warisan, Akademi Sengwu menduduki 7 dari 20 tempat. Tapi kali ini bahkan anak ajaib seperti senior Musuan pun kalah. Kali ini, Akademi Wanling datang dengan kekuatan. Aku khawatir kelima jenius ini, Bu Yixuan, Su Yan, Tang Kueran, Luo Yan, dan Luo Wan, hanya bisa dikalahkan oleh 2 jenius tak tertandingi, Namong Yu dan Fang Qingyuan. Ya, untungnya kita punya senior Namong Yu dan junior Fang Qingyuan di Akademi Sengwu kali ini. Kalau tidak, situasinya akan sangat berbahaya. Ada terlalu banyak jenius mengerikan di 3 akademi lainnya, Bu Yixuan, Su Yan, Luo Yan, Molly, Qin Haotian, Song Sengsuan. Masing-masing dari mereka lebih mengerikan daripada yang lain, dan mereka sungguh menakutkan. Akademi Sengwu kita memiliki fondasi yang kuat dan pasti akan menang. Sekalipun kita hanya memiliki 1 dari 20 tempat, kita pasti akan berjuang keras dan mempertahankan kehormatan sebagai pemimpin dari 4 akademi seni bela diri utama. Benar sekali, Akademi Sengwu kita tak terkalahkan. Kita akan membantai para dewa jika mereka menghalangi kita, dan menghancurkan para Buddha jika mereka menghalangi kita. Begitu saja, mereka semua menjadi bersemangat, dengan cahaya dan semangat aneh di mata mereka. Kompetisi terus berlanjut. Luo Yan, Luo Wan, Song Sengsuan, dan Qin Haotian masing-masing mengalahkan lawan mereka. Hasilnya, separuh dari 10 peringkat teratas ditempati oleh Akademi Wanling. Sesaat, wajah tua Sisian memerah di kursi penonton. Ia begitu gembira sehingga bergegas menemui dekan dari 3 akademi bela diri lainnya untuk mengobrol, sementara 3 dekan lainnya menghindarinya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pria tua dari akademi pusat diseret olehnya dengan wajah merana untuk pamer. Kekuatan spiritual langit berbintang sudah melonjak, dan ia ingin menghajarnya kapan saja. Hanya ada 1 orang yang tersisa di akademi pusat, Song Sengsuan, yang paling menderita. Sang penatua mengumumkan bahwa nomor-nomor akan dipilih lagi. Kali ini aku mendapat nomor 1,
dan hatiku langsung hancur. Ini buruk. Aku yang pertama muncul, dan aku punya firasat buruk. Pertandingan pertama, nomor 1 lawan nomor 2, naik ke panggung. Sang Tetua Agung mengumumkan dengan lantang secara langsung, wajahnya memerah, jelas sangat gembira, dan tak seorang pun tahu dari mana datangnya kegembiraan ini. Lawanku tidak lain adalah sepupu Tong Zuo, Molly. Ketika Molly melihat bahwa lawanku adalah aku, dia tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia menunjukkan kegembiraan di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Bu Yixuan, kau dan aku adalah teman, tetapi pertempuran ini demi martabat dan kejayaan akademi. Jangan ragu dan lawan aku dengan sekuat tenaga. Saya akan." Molly juga difavoritkan untuk memenangkan seleksi warisan kali ini. Di usianya yang masih muda, ia telah menguasai hati pedang angin ganas tingkat 5. Masa depannya tak terbatas. Ia juga memiliki 2 perlengkapan spiritual, yaitu 2 pedang panjang yang sangat indah. Ia juga telah menguasai seni pedang angin roh menjadi gaya pedang ganda, yang memiliki daya mematikan yang luar biasa. Saya telah menyaksikan kekuatannya di hutan Luanxin. Tentu saja, Molly juga telah melihat kekuatanku, tetapi masih ingin bertarung denganku, yang membuktikan bahwa Molly juga punya kartu truf. Kompetisi dimulai. Seru sang tetua. Suasana di kolam pengorbanan langsung menegang. Molly memegang 2 pedang di tangannya, rambut panjangnya berkibar. Setiap kali ia menggerakkan kakinya, seolah-olah seluruh momentum jantung pedang angin ganas menekannya. Tak ada sosok di tengah angin, hanya ribuan energi pedang yang saling bersilangan. Begitu Molly bergerak, seluruh ruang seolah sepenuhnya dikuasai olehnya. Kuat sekali. Aku berteriak pelan, mataku berbinar-binar dengan kekuatan spiritual. Aku memadatkan bilah bulan di satu tangan dan memanggil perisai fajar emas dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar. Sejak awal, Molly memaksaku sampai-sampai aku harus mempertimbangkan serangan dan pertahanan. Dengeng bang-bang. Suara benturan keras terdengar dari pedang dan perisai. Teknik pedang salju beradu dengan teknik pedang angin roh, bagaikan hantaman dahsyat ke jantung pedang, membuatku merasa seperti diterangi matahari bundar di mana-mana, tak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Dalam putaran serangan timbal balik, bila angin dan kerucut es menari liar di udara, dan amukan dahsyatnya berderak dan menghantam dinding pelindung di sekitar kolam pengorbanan, berkilauan dengan cahaya. Jika tidak ada dinding pelindung, para penonton di dekat tepian mungkin juga akan terkena dampaknya. Sesaat, seluruh area di sekitar menara warisan terasa membeku. Semua orang tercengang dan tak seorang pun bersuara. Hanya suara pedang kami yang beradu di panggung seni bela diri yang terus terdengar. Di bawah serangan dahsyat itu, hembusan angin dingin menembus baju tempur bagaikan bilah tajam. Molly datang dan pergi tanpa jejak, sosoknya melintas dalam sekejap, lalu badai dahsyat melanda. Aku membuat keputusan yang tajam dan menyerang dengan pedangku satu demi satu, emeralkan gerakan mematikan Molly yang sebenarnya satu demi satu, dan aku aman sepanjang jalan. Sungguh kuat Bu Yixuan. Suara Molly terdengar tertiup angin, dan dia melanjutkan, "Hati-hati, aku akan menggunakan jurus pamungkasku. Ayo lakukan." Angin spiritual yang awalnya kencang di udara lenyap seketika dan kembali tenang, tetapi Molly tampaknya telah lenyap, seluruh tubuhnya lenyap. Ada apa? Aku mengerutkan kening dan merenung sejenak, tetapi ketika aku mendongak, aku melihat langit gelap gulita. Molly jatuh dari langit, dan kedua pedang di tangannya menebas secara spiral, menghasilkan badai dahsyat. Badai itu sangat mengerikan. Badai ini dahsyat, dan bahkan dinding pelindung kolam pengorbanan pun retak. Betapa dahsyat dan mengerikannya. Kolam pengorbanan adalah artefak turunan yang disempurnakan oleh leluhur. Bahkan artefak turunan pun tak mampu menahan serangan seperti itu. Begitu kuatnya, inilah seorang jenius yang tak tertandingi. Aku bahkan yakin kekuatan Molly cukup untuk menekan Fang Qingyuan, Luo Yan, dan yang lainnya, bahkan mampu bertarung dengan talenta-talenta top seperti Namong Yu. Pantas saja dia bersikeras melawanku. Aku tidak boleh menangkis serangan ini secara langsung, kalau tidak aku pasti akan kehilangan 1 atau 2 harta lagi. Aku menggertakkan gigiku dan terpaksa menggunakan sihir rune. Swiss, Swiss, Swiss. Rune emas yang besar menjulang dari tanah dan berputar di sekelilingku, memanjang dengan cepat dan jelas membentuk penghalang emas, memanjang sampai ke ruang lain, dunia spiritual virtual, inilah duniaku. Terbang ke dunia spiritual virtual, kekuatan pedang Molly yang tak tertandingi di udara juga hancur. Bum bum bum, tanah kolam pengorbanan hancur berkeping-keping, dan semua rune penyegel yang melindungi tanah hancur berkeping-keping. Molly adalah anak yang begitu kuat sehingga serangan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, saya berada di dunia spiritual virtual, dan angin spiritual serta sinar pedang ini menembus tubuh saya tanpa melukai saya. Baru setelah Molly mendarat di tanah dan niat pedang menghilang, saya keluar dari dunia spiritual virtual, dan rune emas itu pun berkelebat dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Molly tercengang. Aku menyimpan jurus pamungkas ini sampai sekarang,
berharap bisa membutakan seluruh penonton. Bagaimana mungkin kau, saudara Bu Yixuan, bisa menghindarinya begitu saja? Saya meminta maaf sedikit sebenarnya, saya hanya menggunakan beberapa metode yang tidak biasa. Mo Li cukup lugas. Ia terkekeh dan merentangkan kedua pedangnya, berkata, bahkan tebasan ledakan hitamku pun tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kalau begitu aku kalah, dan kau menang. Aku bilang, tebasan ledakan hitam ini sangat kuat. Sepertinya telah menghasilkan kekuatan yang melebihi kekuatanmu. Jika kau berlatih lebih banyak, kau mungkin bisa mengubah jurus ini menjadi jurus mematikan. Nyata, matanya langsung berbinar, dan dia tak dapat menahan diri untuk berseru kegirangan. Kalau kau benar-benar bisa menyimpulkan dan mengembangkannya menjadi jurus mematikan, aku akan mentraktirmu makan. Bagus. Putaran kedua kompetisi 10 besar. Tang Kueran berhadapan dengan Namong Yu. Yang satu jago memanah, dan yang satunya jago bertarung jarak dekat. Kekuatannya sangat tinggi. Sebagai calon pemimpin Istana Ling, ia tentu saja sangat kuat. Ia juga orang yang paling berpeluang mendapatkan satu-satunya tempat warisan dalam seleksi warisan ini. Tang Kueran kuat, tetapi dia terlalu muda, jadi kekuatannya juga kalah dengan yang lain. Melihat punggungnya saat ia melangkah ke atas panggung, kami semua merasakan dinginnya sungai Yishui yang gersang. Kali ini, kemungkinan besar ia akan pulang dengan kekalahan. Kompetisi dimulai. Tang Kueran memadatkan Changlan dan menggunakan teknik napas naga. Auranya semakin kuat, dan angin spiritual berputar di sekelilingnya, membawa aura yang hidup. Wajahnya yang cantik tanpa ekspresi, dan ia hanya menatap acuh tak acuh pada musuh yang kuat, yaitu Namong Yu. Semua jenius Akademi Wanling harus berlutut di hadapanku. Kemarahan Namong Yu tak terbendung, dengan seringai kejam di wajahnya, dan ia menyerang dengan tiba-tiba. Tubuhnya berubah menjadi kilat, dan ia menebaskan puluhan pedang ke udara. Setiap pedang tajam, dan momentum tekad untuk menang siap muncul. Namun, Tang Kuelan berhasil menghindari semua serangan ini. Kakinya yang seputih salju menginjak kehampaan, pancaran angin spiritual menari-nari, tubuhnya tergantung terbalik, dan puluhan tembakan dahsyat melesat dalam sekejap. Untaian cahaya yang kuat merobek udara dan langsung menuju ke arah Namong Yu. Membuka, Nan Gong Yu sangat marah. Ia mengayunkan pedangnya dan merobohkan separuh anak panah Tang Kueran, tetapi sebagian besar mengenai baju zirahnya. Mengandalkan kekuatan baju zirahnya, ia mengejar Tang Kueran dengan momentum yang melesat ke langit. Tang Kueran menginjak teknik pengendalian angin 5 istana, dan menghindari serangan pedang dengan lihai bagaikan burung layang-layang cenayang. Matanya yang indah dipenuhi semangat juang yang tinggi, dan ia menembakkan panah ke arah Namong Yu satu demi satu. Keduanya melesat semakin tinggi, dan dalam sekejap mata mereka telah mencapai ratusan meter, hampir mencapai batas manusia biasa, tetapi mereka masih terus mendaki. Engah! Namong Yu muntah darah. Jenius yang tak tertandingi ini benar-benar ditembak mati oleh Tang Kueran dengan gerakan tubuhnya yang sangat lincah, hingga menyebabkannya muntah darah. Kamu memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, Namong Yu meraung, matanya berkilat tajam, dan ia membuka telapak tangannya, lalu tiba-tiba cahaya memancar. Sebuah menara putih berbentuk segitiga terus berubah dan membesar di tangannya, dan tampak seperti menara tulang. Menara tulang ini memancarkan kekuatan misterius, menelan dan menyemburkan sinar cahaya, pemandangan awan dan kabut yang memukau, dan dalam sekejap berubah menjadi momentum dahsyat bagaikan puluhan ribu gunung kuno yang runtuh dari langit. Artefaknya, Menara Putih Suci. Bu Suanyin tiba-tiba berdiri, tatapannya dingin. Yue Ling, kau benar-benar menyerahkan Menara Putih Suci kepada Namong Yu. Jika dia berani menggunakan Menara Putih Suci untuk menghabisi Tang Kueran, aku akan menghabisinya di tempat. Yue Ling merasa ngeri Suanyin, jangan cemas Namong Yu tahu batasnya dan tidak akan membahayakan nyawa Tang Kueran. Di udara, Tang Kueran sudah memuntahkan darah, dan sebuah penggaris hijau tiba-tiba muncul di tangannya. Penggaris hijau itu langsung membengkok dan melilit, melindungi tubuh Tang Kueran dari tekanan dan pembunuhan. Suara keras seperti lonceng bergema bersama penggaris itu, menggetarkan. Penguasa pulau, ini artefak Dewa Penguasa Pulau. Konon, penguasa pulau terbuat dari tulang roh binatang buas purba pulau. Ia sangat kuat, mampu menyerang sekaligus bertahan. Sepertinya Tang Kueran sudah siap. Tapi bagaimana mungkin sub-artefak bisa menandingi artefak suci, Menara Putih Suci? Banyak orang berseru. Ledakan. Kedua pria itu jatuh dari langit. Tang Kueran memuntahkan darah, dan penguasa pulau yang masih berada di sekitarnya mulai retak dan hampir hancur, tetapi roh senjata itu masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tuannya. Jika bukan karena perlindungan penguasa pulau, Tang Kueran mungkin sudah terbunuh. Jangan berhenti dulu. Bu Suanyin di luar lapangan sangat marah. Namun, di kolam pengorbanan, Namong Yu mengendalikan Menara Putih Suci dan meraung tanpa henti. Sudah kubilang, menyerahlah segera. Kejeniusan Akademi Wanling hanya pantas berlutut dan memohon belas kasihan.
Mengaku-mengaku kalah, Tang Kuelan benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi, bahkan pembuluh darah di lengannya mulai pecah dan berdarah. Kompetisi telah usai, Namong Yu menang. Seorang tetua mengumumkan dengan lantang. Begitu semuanya berakhir, Su Yan dan saya bergegas menghampiri dan membantu Tang Kuelan. Dia terluka parah dan hampir pingsan seketika. Su Yan dan saya hanya bisa memberinya pil penyembuh dan menunggunya bangun perlahan. Berbalik dan melirik ke arah Namong Yu, aku menekan niat menghabisi di hatiku. Kenapa kamu tidak menerimanya? Namong Yu mencibir, dan menara putih suci di tangannya memancarkan cahaya kemerahan, dengan kekuatan agung yang membuat orang merasa tercekik. Aku mengerutkan kening dan berkata, kuharap kau tidak menabrakku. Kalau tidak, kau harus berlutut dan memohon ampun, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kamu layak? Namong Yu tertawa terbahak-bahak, saya khawatir Fang Qingyuan bisa menghentikan kalian semua. Ya, Su Yan tersenyum tipis. Di tribun penonton, Yue Ling, Bu Suanyin, Si Xian, dan yang lainnya tampak putus asa. Tak seorang pun menyangka hal itu akan berkembang sedemikian rupa sehingga nyawa mereka hampir terancam. Yue Ling mengerutkan kening dan merenung, lalu berkata dengan keras, Yue, jangan terlalu agresif. Kau belum sepenuhnya menguasai menara putih suci. Terlalu bergantung pada artefak hanya akan membawa kehancuranmu. Namong Yu mengangguk, saya tahu, guru. Pada permainan berikutnya, Su Yan menghadapi King Yuan. Seorang jenderal yang kalah. Fang Qingyuan berkata dengan ringan. Su Yan tetap tenang, matanya yang indah dan hidup bersinar dengan jernih, dan Fei Yan perlahan mengembun di tangannya. Di lapangan, api berkobar. Fang Qingyuan menggunakan jurus kelima teknik pedang Buddha, dan Su Yan menekannya dengan jurus keenam tarian naga api 9 surga. Fang Qingyuan mengaktifkan jurus keenam teknik pedang Buddha, dan Su Yan menekannya dengan jurus ketujuh tarian naga api 9 surga. Serangan timbal balik yang benar-benar menekan. Fang Qingyuan berlumuran darah, dan ia tampak seperti orang gila, dengan tatapan mata yang tajam. Mustahil, aku tak bisa kalah darimu. Bagaimana mungkin aku, Fang Qingyuan, kalah darimu? Su Yan, kau adalah lawanku yang kalah. Su Yan berdiri di tengah danau yang menyala-nyala, bagaikan dewa yang lahir dari api. Matanya jernih saat ia berbisik, waktu telah berubah. Apa kau masih berpikir kau adalah Fang Qingyuan yang sama dan aku masih Su Yan yang sama? Kalimat ini membuat Fang Qingyuan kehilangan semua semangat juangnya. Dalam permainan ini, Su Yan menang. Game keempat, Luo Wan vs Song Zhengxuan. Seperti yang diduga, teknik pedang Luoshen milik Luo Wan memang luar biasa, tetapi terdapat kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Song Zhengxuan adalah seorang pria kuat berhati pedang. Pada akhirnya, Luo Wan dikalahkan dan gagal masuk 5 besar. Pada pertandingan terakhir, Luo Yan menghadapi Qin Haotian. Ledakan. Tuan muda dari wilayah Sungai Luoshen itu jatuh ke altar seni bela diri bagai kilat, sorot matanya tampak arogan, sama sekali tidak menganggap serius Qin Haotian. Ia memancarkan aura tegas, seluruh tubuhnya bagaikan matahari bulat, dengan rasa terbakar yang menyilaukan. Itulah kekuatan jantung pedang tingkat 4, jauh lebih unggul daripada keberadaan jantung pedang tingkat 5. Qin Haotian perlahan melangkah ke atas panggung, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dan berkata, aku, Qin Haotian, ditakdirkan untuk menghancurkan seluruh proses pemilihan warisan. Luo Yan, jika aku jadi kau, aku akan mengaku kalah. Luo Yan mencibir, apakah ada gunanya bertingkah lucu dan bodoh? Apakah kamu tidak akan segera tahu? Di tengah tawa yang riuh, Qin Haotian memadatkan pedang panjangnya dan menebas dengan ganas. Jantung pedang kelas 5 miliknya berbenturan dengan jantung pedang kelas 4 milik Luo Yan. Sebuah pemandangan yang tak terbayangkan pun terjadi. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, Luo Yan menyemburkan darah dan jatuh terbalik di dinding pelindung kolam pengorbanan. Jika bukan karena dinding pelindung, ia pasti sudah jatuh dari panggung dan kalah dalam kompetisi. Semua orang di kursi penonton berdiri, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Luo Yan adalah seorang jenius super yang memiliki ilmu pedang tingkat 4. Bagaimana mungkin orang seperti itu bahkan tidak mampu menahan serangan Qin Haotian? Aneh sekali. Apa Luo Yan sakit, apa kekuatannya tertekan? Hanya tatapan mata Bu Suanyin yang tajam saat ia berkata dengan tenang, bukannya Luo Yan tidak cukup kuat. Aku khawatir Qin Haotian ini sengaja menekan kekuatannya sendiri. Dia bertingkah lucu dan bodoh sejak dari hutan Luanxin, membodohi semua orang dan membuat Luo Yan meremehkannya. Dia melukai Luo Yan parah dengan serangan pertamanya. Qin Haotian ini benar-benar orang yang sangat pintar. Memang benar demikian. Luo Yan mungkin bahkan tidak menggunakan 50% kekuatannya dalam serangan pertama, sementara Qin Haotian menggunakan seluruh kekuatannya di alam Tianyu akhir, yang sangat menutupi perbedaan kekuatan di tingkat jantung pedang, tetapi hal itu menyebabkan Luo Yan menderita kerugian besar. Penuh kebencian, Luo Yan menyeka darah dari sudut mulutnya,
lalu berkumpul kembali, dan bertarung melawan Qin Haotian. Kolam pengorbanan dipenuhi kilatan pedang, dan tekanan Jianxin berkobar di mana-mana, sungguh mengasyikkan. Namun, Luo Yan tetap terluka. Bagaimana mungkin ia bisa bertarung lama jika semua andalannya rusak setelah bertahan selama sebatang dupa? Luo Yan justru semakin terluka dan dikalahkan oleh Qin Haotian. Namun, Qin Haotian juga terluka parah. Meskipun ia telah memanfaatkan situasi untuk mengalahkan Luo Yan, ia mungkin tidak akan lebih baik. 5 teratas semuanya muncul. Ronde dimulai kembali, dan 1 dari 5 orang mendapatkan bai, dan yang mendapatkan bai adalah yang terkuat, yaitu Namong Yu. Pertandingannya adalah saya melawan Su Yan, dan Qin Haotian melawan Song Zhengxuan. Saat dia berjalan ke atas panggung, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambut pirang muda Su Yan berkibar tertiup angin, membuatnya begitu cantik hingga membuat jantung orang berdebar lebih cepat. Kami semua sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Jelas ada 5 orang dari Akademi Wanling yang berhasil masuk 10 besar, tetapi sekarang hanya tersisa 2 orang. Lagi pula, kami bertemu di kompetisi 5 besar. Salah satu dari kami ditakdirkan untuk mundur dari kompetisi berikutnya. Namong Yu sangat kuat, dan dia juga memiliki artefak, Menara Putih Suci. Su Yan menggigit bibir merahnya dan berkata, kurasa aku tak sebanding dengan Namong Yu, kecuali aku juga melangkah ke alam Tianyu dan membentuk hati pedang. Tapi sudah terlambat. Aku bahkan belum mengambil teratai bulan salju 7 roh. Bagaimana denganmu? Saya memakannya. Aku merasa sedikit malu dan menyentuh hidungku. Tadi malam, saat aku berlatih, aku salah mengira teratai bulan salju 7 roh itu sebagai ginseng darah dan memakannya sekaligus. Tapi aku tidak merasa akan membentuk hati pedang. Mungkin efek obatnya belum terasa. Aku ingin memberitahumu, tapi aku takut kau akan menertawakanku, jadi aku tidak berani. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, silakan terus berjalan. Aku tidak akan melawanmu. Jika aku melukaimu, pertarunganmu selanjutnya akan terpengaruh. Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Penatua Diaken dan berkata dengan suara lantang, saya dengan sukarela mengakui kekalahan. Tetua Tanah Suci berteriak Bu Yixuan menang. Sebelum aku sempat bereaksi, Su Yan sudah berjalan menuruni panggung latihan bela diri sambil tersenyum cerah. Dengan cara ini, saya masuk 3 besar dan menjadi satu-satunya yang tersisa di Akademi Wanling, dan 2 lawan saya akan dipilih dari 3 musuh yang kuat Namong Yu, Song Zhengxuan, dan Qin Haotian. Pada permainan kedua, Song Zhengxuan bertarung melawan Qin Haotian. Akademi Pusat adalah yang terakhir memilih penerus dalam 10 tahun terakhir. Kini, hampir semua harapan tertuju pada Song Zhengxuan, sang jenius super. Song Zhengxuan adalah murid langsung Du Xingyuan, Presiden Akademi Pusat dan peringkat ke-15 dalam daftar Dewa Bela Diri. Ia telah mewarisi semua ajaran sejati dan kini berada di tahap tengah alam kendali surgawi, serta memiliki hati pedang tingkat 5. Ia sudah mampu bertarung melawan Qin Haotian. Di atas panggung, keduanya terlibat pertarungan puncak. Kau berpura-pura gila dan bodoh sejak memasuki hutan Luanxin, dan sekarang kau akhirnya menunjukkan kekuatanmu. Mata Song Zhengxuan berbinar, menatap tajam ke arah Qin Haotian. Kekuatan pedangnya mulai menghancurkannya. Momentum di kolam pengorbanan tiba-tiba berubah, seolah-olah berubah menjadi lapisan-lapisan gunung yang menghancurkan. Qin Haotian sama sekali tidak menyerah. Dengan tatapan tajam, ia mengerahkan tekanan pedang jantungnya untuk melawan lawan dan berkata, kau adalah murid Master Du Xingyuan, tetapi kau belum pernah menunjukkan keahlian unikmu dari awal hingga sekarang. Bahkan bayangan Tian Liu Jue pun belum terlihat. Jangan bilang kalau sang master tidak mewariskan keahlian uniknya kepadamu, satu-satunya murid langsungnya. Song Zhengxuan mengangkat sudut mulutnya. Apakah itu bisa diajarkan atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Hei, itu benar-benar maksudku. Cahaya pedang langsung menyala, dan jantung pedang angin ganas Qin Haotian menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa, dan gumpalan bila angin berputar cepat, dan saat ia mengayunkan pedang, bila-bila itu menyerbu ke arah Song Zhengxuan seperti kekuatan yang luar biasa. Tepat waktu, Song Zhengxuan meraung, pedang panjang di tangannya berdenting tajam, dan air bergulung-gulung di sekelilingnya. Kekuatan dingin air dan misteri es serta embun bekuku berasal dari sumber yang sama. Dalam sekejap mata, tubuh Song Zhengxuan melonjak, dan arus deras yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Dengan pedangnya yang biasa, ombak besar meletus di seluruh kolam pengorbanan, dan niat pedang yang terkandung dalam ombak ini bahkan lebih tajam dan tak tertandingi. Tian Liu Gong, sungguh dahsyat. Kekuatan spiritual terkondensasi menjadi konsepsi artistik, dan menggunakan kekuatan alami langit dan bumi untuk menyerang lawan. Inilah misteri kultivasi spiritual, yang sama sekali berbeda dari kultivasi jimat dan kultivasi darah. Kekuatannya luar biasa dan berpotensi mengguncang dunia. Song Zhengxuan dan Qin Haotian masing-masing adalah siswa terbaik Akademi Pusat dan Akademi Chengyang. Tentu saja,
Kekuatan mereka tidak lemah. Bahkan, kekuatan mereka masing-masing tidak kalah dengan Luoyan. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual menari-nari liar di kolam pengorbanan, dan energi pedang bertabrakan. Adegan pertempuran sengit yang tak tertandingi dan kekuatan spiritual yang agung mengejutkan para penonton. Pertarungan ini bahkan lebih sengit daripada pertarungan antara Tang Kueran dan Namong Yu. Seperti yang diharapkan dari dua jenius super, sungguh menakjubkan. Ya, pedang Song Sengsuan memang kuat. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menangkis serangan sekuat itu. Qin Haotian juga pria yang garang. Hati pedang angin ganasnya begitu kuat. Pantas saja dia begitu sombong. Saat semua orang tengah berbicara, pandanganku melayang ke kejauhan, dan kulihat semua orang dari Gunung Longwu, Gunung Changming, dan Paviliun Tianhai tengah menyaksikan pertempuran itu dengan ekspresi serius, dan masing-masing dari mereka tampak sedikit terkejut. Para siswa berbakat dari 4 akademi seni bela diri utama memang pantas menyandang reputasi mereka. Kedalaman ilmu mereka mungkin tak kalah dengan Gunung Longwu kita. Anak-anak muda ini sungguh patut ditakuti. Ujar seorang tetua Gunung Longwu. Paviliun Tianhai kita telah diwariskan hingga hari ini, dan di antara generasi murid baru, hanya segelintir yang dapat mencapai tingkat kultivasi mereka berdua. Sepertinya jika mereka berdua dapat bergabung dengan Paviliun Tianhai kita di masa depan, mereka pasti akan dapat memperkuat kekuatan Paviliun Tianhai kita. Kata seorang tetua Paviliun Tianhai. Orang-orang lainnya di Paviliun Tianhai merasa gembira, seolah-olah selama mereka mengulurkan cabang zaitun, mereka pasti bisa membuat Song Sengsuan dan Qin Haotian setuju untuk bergabung. Di antara puluhan pasukan besar, hanya sekelompok murid perempuan dari Gunung Changming, yang terbang dengan perahu daun untuk menyaksikan pertempuran, yang relatif tenang. Mereka semua duduk di tepi perahu daun, kaki mereka terkulai, kerudung mereka berkibar-kibar, seperti peri. Wanita bernama Gue itu memiliki mata yang jernih, seolah melihat menembus segalanya. Ia tersenyum tipis dan berkata, Qin Haotian terlalu muda dan penuh energi. Energi itu akan memengaruhi kultivasinya, dan ia tidak akan pernah mencapai hal-hal besar. Adapun Song Sengsuan, Tian Liu Gongnya memang kuat, tetapi dipelajari dari aliran air alami di dunia, dan menekankan pada membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Song Sengsuan belum sepenuhnya memahami makna sebenarnya dan bahkan tidak dapat melepaskan 30% dari kekuatannya. Ia hanyalah topeng. Kakak senior, apa yang kau katakan benar sekali. Beberapa murid perempuan lainnya juga mengangguk setuju. Gunung Changming memang berbeda, dan sangat berbeda dari sekte lainnya. Bum bum bum. Pemenang telah ditentukan di arena bela diri. Song Sengsuan kalah dan Qin Haotian menang telak. Dinding pelindung arena bela diri berlumuran darah Song Sengsuan. Lengannya berdarah akibat hantaman pedang dan ia kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Qin Haotian juga tidak senang. Pakaiannya hampir robek berkeping-keping oleh pusaran Tian Liu Gong. Pakaiannya pangkemping dan sangat pangkemping. Qin Haotian menang. Seorang tetua tanah suci mengumumkan dengan lantang, lalu menambahkan, kompetisi akan dihentikan sementara selama 1 jam. Para peserta harus segera pulih dari cedera mereka. Ya, terima kasih, tetua. Mata Qin Haotian dipenuhi rasa terima kasih, dan dia segera duduk di batu biru di sampingnya dan mulai berlatih Qigong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika lawan berikutnya bukan Namong Yu, maka itu adalah aku. Tak jauh dari sana, semua orang dari Akademi Sengwu duduk di bangku penonton, dengan ekspresi tegas. Di antara mereka, ada juga Namong Yu, menatapku dari kejauhan, sorot matanya menyiratkan cibiran dan tekad. Semoga kamu dapat baik di pertandingan berikutnya, Xiaoxuan. Bisik sepupunya, Bu Suanyin, di sampingnya. Kalau kamu dapat baik, kamu bisa istirahat 1 pertandingan lagi, dan peluangmu untuk menang juga akan meningkat. Sambil berbicara, tatapannya dalam, sepertinya kali ini, Akademi Sengwu akan menjual segalanya untuk bersaing memperebutkan tempat dalam pemilihan warisan. Pak Tua Yueling benar-benar memberikan menara Sengbai kepada Namong Yu untuk digunakan. Mungkin ada harta karun lain di sana. Kau harus berhati-hati. Aku mengangguk ya, aku tahu. Di sampingnya, Liu Tong'er menopang Tang Kueran. Ia masih pucat. Trauma akibat artefak Sengbailu tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Sekalipun ia minum obat mujarab, ia harus menunggu beberapa saat untuk pulih. Hati-hati. Tang Kueran sedikit mengernyit, matanya dipenuhi kebingungan. Ia berkata, kekuatan menara putih suci terlalu kuat. Aku merasa tak tertahankan. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengalahkannya. Jangan khawatir. Aku menepuk pundaknya dan berkata, kamu harus sembuhkan lukamu dengan baik. Kalau kamu benar-benar bertemu dengan Namong Yu, aku akan membalasmu. Apapun yang dia lakukan padamu, aku akan membuatnya membalasmu 10 kali lipat. 1 jam berlalu dengan cepat, dan luka Qin Haotian sebagian besar sudah pulih. Lagi pula, lukanya tidak serius. Setelah berganti pakaian baru, ia tampak jauh lebih energik. Kotak kayu itu dikeluarkan lagi,
dan hanya tersisa 3 angka 1, 2, dan 3. Nomor 1 dan nomor 2 akan saling bertarung, dan nomor 3 akan mendapatkan bye. Tanah suci menangani peringkat dengan sangat tegas, dan keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Selama ada bye, mereka pasti akan berada di 2 besar. Aku mengeluarkan bola batu hitam dan meliriknya. Hatiku mencelos. Itu nomor 1. Sepertinya keberuntunganku sedang buruk. Qin Haotian menatapku dengan berapi-api dan bertanya sambil tersenyum. Nomor 1. Kebetulan aku nomor 2. Ia menyeringai. Pertama, aku akan menghancurkanmu, kuda hitam Akademi Wanling, lalu aku akan menghancurkan Namong Yu. Satu-satunya tempat warisan akan menjadi milikku, Qin Haotian. Sungguh sombong. Aku terkekeh. Kau akan segera tahu. Tak jauh dari sana, tatapan mata Namong Yu dingin saat ia terkekeh. 2 pecundang, apa yang harus diperdebatkan siapapun yang menang, mereka tetap akan menjadi batu loncatan bagi tuan muda ini pada akhirnya. Dewasa ini, mereka yang mampu mencapai tahap ini dalam pemilihan warisan memang lebih sombong dibandingkan yang lainnya. Bu Yixuan dari Akademi Wanling, Qin Haotian dari Akademi Pusat, bersiaplah untuk pertempuran yang menentukan. Tetua Tanah Suci berkata dengan lantang dalam 5 tarikan napas, kompetisi akan dimulai. Dinding rune panggung ritual seni bela diri dengan cepat menutup, dan ruang di dalamnya menjadi tertutup rapat. Qin Haotian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum satu-satunya di antara generasi praktisi spiritual ini yang telah memahami rahasia kuno. Ayo, biarkan aku, Qin Haotian, melihat seberapa kuat jurus pamungkasmu. Aku mengangguk setuju, dan aura di sekitarku tiba-tiba meredup. Teknik napas naga tingkat 15 terungkap ke publik untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, auman naga gila dan lolongan jiwa mengguncang seluruh kolam pengorbanan. Jiwa naga merah darah yang sepenuhnya padat melayang di sekitarku, sebening kristal, dan bahkan tulang naga yang seputih giok pun terlihat sangat jelas. Aura yang tak terlihat dan agung menyapu. Tanda naga dan tulang indah, inilah kartu truf terbesarku untuk menahan tekanan pedang lawan. Jika aku tidak memiliki napas naga tingkat 15, aku khawatir aku tidak akan bisa bergerak di bawah pedang angin ganas tingkat 5 milik lawan. Ketika lantai 15 muncul, semua orang terkejut. Ya ampun, itu level ke-15 teknik pernapasan naga, tanda naga, dan tulang indah. Bagaimana Bu Yixuan melakukannya? Dia sudah mencapai level ke-15 di usia semuda itu, sementara Luo Yan baru saja mencapai level ke-14. Sungguh pemahaman yang mengerikan, sungguh kemajuan yang mengerikan. Dekan Sisian butuh waktu setahun untuk berlatih napas naga dari tingkat ke-14 hingga ke-15. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Menarik. Hahaha. Di bangku penonton, wajah Luo Yan berubah sangat buruk. Ia, orang nomor 1 di Akademi Wanling, sekali lagi dikalahkan. Bahkan, sejak saya memperoleh bakat melahap, apapun seni bela diri yang saya latih, saya selalu dapat mengintegrasikan rahasia metode pikiran dengan lebih cepat. Inilah kekuatan bakat melahap. Pemahaman saya meningkat pesat, dan saya bahkan dapat dengan cepat melihat kelemahan seni bela diri lawan dalam pertarungan. Jika saya tidak melahap, saya tidak akan mencapai kemajuan secepat ini. Hebat, hebat, menarik. Qin Haotian tertawa terbahak-bahak, matanya memancarkan cahaya pedang hati yang menyala-nyala, seolah-olah pedang dewa memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, membuat orang-orang tak bisa memandangnya. Lagi pula, kultivator spiritual tingkat pedang hati itu terlalu menakutkan. Tatapan Qin Haotian tak hanya menunjukkan tatapan tajam, tetapi juga penghinaan. Pedang panjang di tangannya berdenting tajam, dan bola-bola api berputar-putar membentuk pusaran yang sangat panas. Aku diam-diam mengerutkan kening. Qin Haotian akhirnya akan serius. Kekuatan yang terkandung dalam bola-bola api merah ini begitu dahsyat sehingga bahkan reruntuhan roh segala hal milikku pun mulai sedikit bergetar. Ini membuktikan bahwa kekuatan absolutku jauh lebih rendah daripada lawanku, dan aku sudah gemetar di bawah paksaan dan tekanan dari hati pedang angin ganas. Terlebih lagi, kekuatan api di tangan Qin Haotian sungguh luar biasa. Kekuatannya mungkin setara dengan tebasan ledakan hitam milik Molly, dan sangat mendekati level jurus pamungkas. Hanya saja, tidak ada peluang untuk menembusnya. Ada begitu banyak orang jenius di antara generasi praktisi spiritual ini, dan Qin Haotian telah menyembunyikan terlalu banyak kekuatan. Jantungku sedikit berdebar kencang, dan aku segera memutuskan untuk bertarung dengan cepat dan tegas. Aku harus menyingkirkan Qin Haotian secepat mungkin. Kalau tidak, jika pertempuran ini berlangsung lama, kekuatan fisik dan spiritualku akan sangat melemah. Sekalipun aku pulih selama 1 jam, aku tidak akan mampu mempertahankan lebih dari 70% kekuatanku untuk melawan Namong Yu, yang telah absen 2 ronde berturut-turut. Dia menungguku kelelahan. Berjuang tanpa syarat, berdengung. Pedang bulan itu berdengung, melewati semua upaya dan langsung menekan dengan gerakan pamungkasnya. Ledakan. Seolah-olah ledakan energi es meledak,
dan pada saat itu cahaya galaksi berwarna merah darah berputar di sekitar bilah bulan. Kekuatan jurus pamungkas terus menghantam blokade jantung pedang yang terbentuk di sekitarnya, menembus lapis demi lapis, menghasilkan ledakan yang berderak. Mungkin orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah tidak akan tahu apa yang terjadi. Pada saat kekuatan tebasan nebula jiwa es mencapai puncaknya, aku merasa sesantai burung yang lepas dari sangkar. Dengan teriakan pelan, jurus pamungkas tingkat Raja Bela Diri menyerang lawan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Tepat waktu, mata Qin Haotian penuh dengan kesombongan, pedang panjangnya melesat ke awan api, dan dengan teriakan nyaring, ia mengayunkan pedang api yang penuh kekuatan. Tiba-tiba, momentumnya begitu agung, bagaikan gunung berapi purba yang menghancurkan permukaannya, membuat jiwa orang-orang bergetar. Sungguh Qin Haotian, aku khawatir dia bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya saat melawan Song Zhengxuan. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun kali ini, sedalam apapun kamu bersembunyi, kamu tetap akan kalah. Dor dor dor. Terdengar suara keras terus-menerus, dan pedang bulan, dengan kekuatan jurus pamungkas yang dapat menghancurkan segalanya, menghantam konsep artistik gunung berapi itu, seketika menghancurkan puncak gunung. Saat kekuatanku terus menghancurkannya, suara kresek yang tajam memekakkan telinga, dan ruang di sekitarnya benar-benar berkerut dan terdistorsi. Di bawah kehancuran kekuatan penghancur ini, lempengan-lempengan batu padat di tanah di sekitarnya runtuh satu demi satu, seolah-olah dihancurkan oleh gunung yang perkasa. Dengan suara keras, serangan yang telah lama dipersiapkan Qin Haotian berhasil dipatahkan. Kedua pedang saling beradu, dan dengan suara yang tajam, Qin Haotian terlempar, menyemburkan darah, dan menghantam dinding pelindung kolam pengorbanan di belakangnya, tampak merana. Aku mengerutkan kening. Untungnya, jurus pamungkasku telah mencapai level Raja Bela Diri. Kalau tidak kekuatan jurus pamungkas level Jingwu saja mungkin tidak akan mampu menangkis serangan dahsyat Qin Haotian. Dukun. Wajah Qin Haotian muram sambil terus-menerus memuntahkan darah, tetapi kebencian di matanya semakin kuat. Ia berdiri dengan gigi terkatup, terhuyung, dan berkata, Aku, Qin Haotian, adalah penerus sejati. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari orang sepertimu itu hanya jurus pamungkas? Bisakah kau menghabisiku? Aku memegang pedang bulan di tanganku dan berkata dengan tenang, ya, kau memang sangat kuat. Jurus spesialku sebagian besar sudah deralkan. Tapi kalau aku tidak bisa menghabisimu sekali, bagaimana kalau 2 kali? Ayo, aku akan menghabisimu. Qin Haotian meraung, pakaiannya robek dan gemetar, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyambar cincin ruang angkasa. Ia akhirnya menggunakan harta karun itu. Itu adalah giok zamrud berbentuk kerikil. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan. Saat ia memegang giok zamrud itu, seluruh aura Qin Haotian tiba-tiba berubah, seolah-olah ia telah menjadi orang yang berbeda. Ia jahat dan menakjubkan, tubuhnya diselimuti cahaya hijau zamrud, wajahnya sangat mengerikan, dan ia menjadi seperti hantu yang ganas. Di luar arena, seseorang berteriak, ya Tuhan, itu giok hantu, harta karun yang diwariskan turun-temurun. Sekali dimiliki, bisa melepaskan kekuatan hantu dan dewa. Mengerikan, Bu Yixuan pasti akan kalah. Qin Haotian benar-benar punya harta karun seperti itu. Mati, Qin Haotian mengangkat tinjunya, dan tiba-tiba sebuah tinju hantu raksasa mengembun di udara. Gumpalan hantu hijau muncul di sekitarnya, mengeluarkan jeritan memilukan seperti hantu menangis dan dewa melolong, yang membuat orang-orang gemetar. Pukulan ini mungkin benar-benar dibalut kekuatan hantu dan dewa. Sungguh bukan sesuatu yang bisa ditahan orang biasa. Sungguh dahsyat. Aku tak ragu. Jika aku mundur, aku akan kalah. Jika aku maju, aku akan menang. Ayo serang. Di sekelilingnya, nebula merah darah berputar cepat, dan dia melancarkan gerakan pamungkasnya untuk kedua kalinya. Banjir, nebula berwarna darah itu berputar cepat dan mengembun menjadi pusaran. Serangan ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Seluruh kekuatan dicurahkan. Lagi pula, yang ada di depan mereka adalah giok hantu, senjata spiritual tak tertandingi yang mengejutkan banyak orang. Mati, pukulan hantu itu datang dengan ganas. Hancurkan itu untukku. Yue Ren menghadapi musuh dengan tekad yang tak tergoyahkan, seberkas cahaya merah tua menembus tinju hantu. Semua orang di sekitar kolam pengorbanan menahan napas, menunggu hasilnya dengan ekspresi serius. Deng! Di tengah ledakan keras itu, warna hijau memenuhi udara, dan kekuatan hantu itu runtuh seketika. Tinju hantu itu meledak di udara dan hancur total oleh jurus pamungkasnya. Sisa kekuatan serangan terus berlanjut dan menghantam bahu Qin Haotian dengan keras, tetapi aku juga berhasil menarik kembali sebagian besar kekuatannya tepat waktu. Dengan suara dentang, percikan api beterbangan, dan jurus pamungkas itu mengenai baju sirah pelindung. Qin Haotian punya banyak harta karun. Kalau bukan karena ketahuan publik, aku pasti sudah merampoknya. Sayang sekali meninggalkan begitu banyak harta karun untuk orang seperti dia.
Serpihan besi yang patah berputar-putar di udara, dan baju zirahnya hancur berkeping-keping. Serangan pedang ini dimungkinkan karena aku telah menarik lebih dari 80% kekuatanku. Jika tidak, bukan hanya baju zirahnya yang akan hancur, tetapi Qin Haotian juga akan mati di tempat. Ledakan. Setelah menghantam tepi kolam pengorbanan dengan keras, Qin Haotian memuntahkan darah. Matanya semakin tajam saat ia meraung, tuan muda ini akan berjuang untuk posisi pertama demi Cheng Yang. Tuan muda ini tidak akan kalah, matilah. Aku ingin kau mati. Sambil berbicara, harta karun lain muncul dari cincin angkasa. Itu adalah sepotong tulang hewan yang dilapisi rune emas. Kekuatan dahsyat dan menggerakkan itu hampir menelan orang itu dalam sekejap. Ketika Qin Haotian mengayunkannya dengan ringan, tulang hewan itu tiba-tiba memunculkan konsepsi artistik yang dingin, seolah-olah gletser tak berujung sedang bersiap untuk menghancurkannya. Apa ini, aku tercengang. Sepertinya itu tulang spiritual yang mengandung teknik rune, tetapi Qin Haotian tidak tahu mengapa dan justru menganggap tulang spiritual itu sebagai senjata suci. Pada saat yang sama, di langit di luar kolam pemurnian, Gu Wei di atas perahu daun mengerutkan kening dan berkata, ini artefak tulang Xuanbing Dekan Lin Santong dari Akademi Cheng Yang sudah gila. Dia benar-benar memberikan harta karun seperti itu kepada Qin Haotian untuk digunakan. Tapi Qin Haotian sama sekali belum menyatu dengan roh artefak itu, jadi seberapa besar kekuatan yang bisa dia kerahkan. Kekuatan es melonjak, dan Qin Haotian mengayunkan tulang es hitam dan menghantamkannya ke kepalanya. Meskipun tampak bodoh, kekuatannya sangat menakjubkan, seolah-olah serangkaian gunung dan sungai yang dahsyat menghantam kepalanya. Moonblade menangkis puluhan pedang terus-menerus, tapi aku sudah terguncang sampai sirkulasi darahku terganggu. Aku memuntahkan seteguk darah dan benar-benar terluka. Gertakkan gigimu dan coba lagi, jurus pamungkas. Nebula berwarna darah melonjak, itu hanya serangan balik, dengan suara dentang, tulang es hitam terbang ke udara, dan Qin Haotian terkejut dan jatuh di dinding pelindung kolam pengorbanan untuk ketiga kalinya. Ledakan. Dia muntah darah lagi. Pukulan ini langsung mematahkan beberapa tulang rusuk Qin Haotian, membuatnya tak bisa bergerak. Aku mengangkat tanganku dan meraih tulang es hitam yang berterbangan di udara. Sesaat, otakku terguncang, dan kekuatan penghancur di tubuhku menyerbu dengan liar. Aku merasakan ketebalan teknik rune yang terekam di tulang es hitam itu. Beratnya seberat pegunungan kuno, bahkan para dewa pun tak mampu mengguncangnya. Rune-rune padat berkecamuk di benakku, dan aku tak bisa menerimanya untuk sementara waktu, lalu memuntahkan darah lagi. Kerusakan yang ditimbulkan tulang es hitam ini padaku sungguh tidak ringan. Tanpa berpikir panjang, dia melemparkan tulang es hitam itu ke dalam cincin tulang luar angkasa. Kamu, Bu Yixuan kamu. Qin Haotian hampir menangis, matanya merah. Itu adalah sub-artefak yang guru berikan kepadaku, bagaimana bisa kau mengambilnya begitu saja, kembalikan padaku. Aku bilang, aku cuma lihat-lihat. Aku kan gak bilang gak bakal balikin. Kamu pelit banget, kok masih bisa ngomong kalau lukanya parah banget? Apa kamu terlahir dengan fisik yang berbeda dari orang biasa? Aku Qin Haotian. Qin Haotian memutar matanya, pingsan, dan berhenti berbicara. Bu Yixuan menang. Cahaya di sekitar kolam pengorbanan langsung meredup. Mendengar pengumuman tetua, puluhan orang di Akademi Wanling gempar. Hanya sepupuku, Bu Suanyin, dengan kekhawatiran di mata indahnya, yang berlari ke depan untuk membantuku berdiri. Kamu baik-baik saja. Bagus. Aku menggelengkan kepala, tetapi dalam hati aku merasa amat tidak nyaman. Pada saat ini, seorang tetua berjubah dewa bela diri berjalan mendekat. Dia adalah Lin Santong, dekan Akademi Cheng Yang. Ia memiliki penampilan bak dewa dan berjanggut putih. Ia juga guru Mo Li dan Tong Zuo, jadi ia patut dihormati. Teman muda Bu Yixuan, apakah kamu baik-baik saja dengan lukamu? Lin Santong tidak pergi untuk membantu Qin Haotian yang terluka, tetapi menatapku dan berkata. Aku langsung tahu apa yang ingin dia katakan, jadi aku bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, Senior Lin, atas perhatianmu kakak, aku terluka parah. Bantu aku duduk sebentar, aku merasa agak tidak nyaman dan ingin muntah. Aku juga ingin makan sesuatu yang manis. Sepupu saya tentu tahu apa yang saya pikirkan. Ia menahan tawanya, wajahnya penuh kekhawatiran dan kepanikan. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi, Din Lin, tolong beri jalan. Anda, Lin Santong sedikit bingung. Ia terbatuk dan berkata, teman Bu Yixuan, tulang es misterius itu adalah salah satu harta karun Akademi Cheng Yang. Tolong kembalikan dalam bentuk aslinya. Aku terbatuk hebat, lalu memuntahkan seteguk darah lagi, dan berkata, Senior, aku terluka parah oleh tulang es hitam ini. Energi tulangnya telah menembus jauh ke dalam dalamku, jadi aku ingin meminjam tulang es hitam ini sebentar untuk mempelajarinya, menghilangkan energi tulang di tubuhku, lalu mengembalikannya kepadamu dalam bentuk aslinya. Apakah kamu setuju?
Jenggot Lin Santong berantakan. Ia ingin mengatakan bahwa tulang es misterius hanyalah tulang roh rune, tanpa kekuatan tulang bulu ayam, tetapi ia masih terpaku pada statusnya sebagai dewa bela diri dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan temanku untuk sembuh? Aku punya pil ki darah berkualitas tinggi, coba lihat. Aku mengambil pil ki darah dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku akan menyembuhkan lukaku dulu. Tulang es misterius itu. Sepupuku mengerutkan kening dan berkata, Dekan Lin, kenapa kau begitu picik? Kau kan tidak akan mengembalikannya. Lagi pula, muridmu melukai Xiaoxuanku dengan tulang Xuanbing, jadi wajar saja kalau kami mengambil tulang Xuanbingmu. Sekarang Xiaoxuan hanya meminta untuk meminjamnya sementara. Kami sudah bersikap sangat sopan dan masuk akal. Dekan, kau tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Jenggot Lin San bergetar karena marah. Oke, tapi kamu harus bilang berapa lama kamu mau pinjam, kan? Aku tak bisa begitu saja bilang akan menunggu sampai aku memahami mantra rune yang terekam di tulang roh, jadi aku bilang, tidak akan lama, senior, jangan khawatir. Saudari, ayo kita sembuhkan luka kita. Bagus. Bu Suanyin menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menggendongku dan mendarat di antara Suyan, Sisian, dan yang lainnya. Ia meminum pil darah dan ki, lalu mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lin Santong sangat marah hingga matanya melebar dan janggutnya berkibar, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Muridnya sendirilah yang telah menghancurkan barang-barang dengan senjata ajaib itu. Ia tak bisa menyalahkan orang lain atas dosanya sendiri. Saat itu, saat matahari hampir siang, Namong Yu berdiri dengan anggun dan berkata dengan hormat kepada Tetua Agung Tanah Suci di dekatnya, Tetua Agung, ini sudah siang, saat matahari jingga berada di puncak kekuatannya. Hati pedang angin ganas yang kukembangkan, yang menggabungkan kekuatan api yang berkobar dan angin spiritual, sedang berada di puncak kekuatannya saat ini. Aku mohon padamu untuk segera memulai duel terakhir. Bu Yixuan hanya terluka ringan, dan dia sengaja mengulur waktu. Intensitas matahari jingga akan melemah dalam 1 jam, dan dia ingin menundanya sampai saat ini. Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan tidak berkata apa-apa. Tong Zuo, yang berdiri tak jauh dari situ, menggertakkan gigi dan berkata, Namong Yu, kenapa kau begitu hina? Beristirahat selama 1 jam adalah aturan Tanah Suci, bukan hanya untuk Bu Yixuan. Sebagai orang nomor 1 di Akademi Bela Diri Suci, apa kau ingin memanfaatkan cedera serius Bu Yixuan untuk bertanding dengannya? Tidakkah kau pikir kalaupun kau menang, itu tidak adil? Tatapan mata Namong Yu tajam. Kita yang mengolah jiwa dan memohon jalan surga, memahami kekuatan alam, seharusnya memahami hukum seleksi alam. Permintaanku sejalan dengan kebenaran hakiki surga. Menghadapi lawan terkuat di saat yang paling kuat, bukankah ini tujuan seleksi warisan? Untuk sesaat, semua orang di Akademi Wanling marah dan menuduh Namong Yu tidak tahu malu. Sejak dirilis, Legend of Sword King telah memiliki 13 atau lebih pemimpin aliansi. Di antaranya adalah 1 Kaisar Abadi, Huang Qi Mulia, 1 Dewa Surgawi, Han Yemeng, Nuan Yang, 1 Dewa Bumi, Aliansi Han Ye, Busu Liren, 3 Dewa Manusia, yaitu kerusakan otak lantai 8, tidak akan pernah ada akhir 333, dan Aliansi Han Ye, kehidupan fana. 6 pemimpin aliansi, secara berurutan, adalah Chang Ye yang bodoh, Tian Wu Hui si bodoh nomor 1, Aliansi Han Ye, Ai Ye, Aliansi Han Ye, Xiao Bai, Aliansi Han Ye, Ye Xiaoxing, dan Proyek Langit Biru, Biksu. Terima kasih atas dukungan kalian semua, dan kami menantikan kemunculan pemimpin aliansi dan dewa baru. Yezi tidak punya pilihan selain beralih ke penulisan novel fantasi. Buku ini ditulis dengan sangat teliti dan diperbarui dengan cepat, sebagai cara untuk membalas budi semua orang. Tetua Agung adalah seekor rubah tua. Ia tidak mengungkapkan pendapatnya, melainkan hanya berjalan dengan tongkat. Jubah putihnya semerah darah. Ia terbatuk 2 kali setiap 2 langkah, seolah-olah ia akan mati kapan saja. Namun, hampir semua praktisi spiritual di seluruh benua roh naga tahu bahwa Tetua Agung telah memimpin Tanah Suci selama 150 tahun. Selama 50 tahun terakhir, ia tampak seperti akan mati hampir setiap hari, tetapi ia tidak mati. Bu Yixuan. Tetua Agung terbatuk dan bertanya, bagaimana sikapmu? Namong Yu meminta kompetisi lebih awal. Bagaimana menurutmu? Apapun baik-baik saja. Saya tersenyum lebar, lalu berkata, tapi saya percaya aturan Tanah Suci adalah yang terpenting. Tak seorang pun bisa mengesampingkan Tanah Suci. Aturan tetaplah aturan, dan tak bisa diubah atas kemauan seseorang. Sang Tetua Agung tersenyum gembira. Saya mengerti. Setelah itu, orang-orang di Akademi Sengwu boleh ribut sesuka hati, karena Tetua Agung bisa menenangkan mereka. Aku beristirahat sejenak dan makan siang bersama sepupuku dan Suyan. Panekuknya terasa cukup enak. Dang. Bel berbunyi, dan pertarungan terakhir akan segera dimulai. Gunakan kolam pengorbanan dan buka dunia kecil Suansu sebagai medan perang. Kata sesepuh itu dengan lembut.
Tiba-tiba, 10 tetua melantunkan mantra bersama-sama, dan dalam sekejap mata, gumpalan kekuatan spiritual melonjak. Pemandangan di kolam pengorbanan dengan cepat berubah menjadi negeri ajaib pegunungan. Tempatnya berkali-kali lipat lebih besar dari yang sebelumnya, dan perlakuan terhadap pertempuran yang menentukan sangat berbeda. Tetua itu mungkin khawatir bahwa panggung seni bela diri pengorbanan yang kecil tidak dapat menampung duel antara saya dan Namong Yu. Hanya, mata Namong Yu dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, medan perang yang lebih besar akan menyebabkan kekalahan yang lebih menyedihkan bagimu. Saya memandangnya dari kejauhan, tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Begitu kalian memasuki dunia kecil, kompetisi akan segera dimulai. Ingat, kalian hanya boleh menentukan pemenang dan tidak boleh dengan sengaja mencelakai siapapun. Jenggot tetua agung bergetar saat ia berkata, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kalian berdua adalah kultivator Longhan yang berbakat, dan kalian tidak boleh kalah. Namong Yu mengangguk, dan aku pun mengangguk. Setelah itu, mereka berdua hampir bersamaan melangkah ke dunia kecil yang diciptakan oleh kolam pengorbanan. Tiba-tiba, angin bertiup, dan aku mendarat di lereng bukit di pegunungan dunia kecil itu. Namong Yu juga muncul puluhan meter jauhnya. Kami benar-benar bertemu di jalan sempit. Mati, aura Namong Yu terpancar, dan jantung pedang angin ganasnya mengamuk, berubah menjadi serangkaian bila angin tajam yang menyapu. Seketika, bebatuan di sekitarnya runtuh dan rumput serta pepohonan berubah menjadi debu. Daya hancurnya sungguh luar biasa. Di bawah tekanan penuh jantung pedang angin ganas ini, auraku runtuh hampir seketika dan hampir mustahil untuk dipadatkan. Lagi pula, alam pengendali bumi berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat melawan alam pengendali langit. Pedang itu melesat dan melesat dengan dahsyat. Itulah teknik pedang 10 arah. Teknik pedangnya luar biasa dan momentumnya luar biasa. Pedang bulan berputar, dan lapisan-lapisan es menyapu sekelilingku. Jurus pertama teknik pedang salju adalah satu pedang es terbang. Dan ini bukan jurus sederhana, melainkan gabungan dari puluhan satu pedang es terbang. Dalam sekejap, puluhan niat pedang yang menakjubkan meledak di udara, bagaikan pedang-pedang tak tertandingi yang menerjang dari langit, untuk menghadapi serangan Namong Yu. Bum bum bum. Dua pedang yang sama sekali berbeda saling bertabrakan, dan raungan tajam terus terdengar. Gelombang suara yang dihasilkan bahkan mengangkat rerumputan dan pepohonan di sekitarnya. Dalam sekejap, tak ada rumput yang tumbuh dalam radius puluhan meter, bahkan bebatuan keras pun tertutup retakan mengerikan, sungguh menakutkan. Mati, Namong Yu datang menghantam dalam cahaya pedang, pedang panjang itu menebas ke udara, cahaya keemasan melonjak, Tai Hao Jue dan Si Fang Suot Jue hampir menyatu dengan sempurna, momentumnya mencengangkan, seolah-olah gunung kuno yang berat jatuh dari langit, menghancurkan semua yang ada di dunia menjadi bubuk. Engah, batu-batu di bawah kakiku mulai runtuh, dan aku sendiri merasa sangat tidak nyaman di bawah tekanan Lie Feng Jianxin. Bahkan seragam Akademi Fengqi buatan khusus Akademi Wanling di tubuhku pun mulai hancur berkeping-keping. Kekuatan Namong Yu bahkan telah melampaui daftar naga, dan ia sudah mendekati level terbawah daftar dewa bela diri. Pantas saja ia begitu bertekad untuk memenangkan satu-satunya tempat warisan kali ini. 6 gaya dalam 1. Mataku memancarkan cahaya merah darah yang samar. Aku menggunakan bakat melahapku untuk langsung menganalisis lintasan kekuatan spiritual Namong Yu. Tiba-tiba, hatiku merinding. Titik ledakan serangan ini bukan pada bilah pedang, melainkan pada efek sampingnya. Jika aku langsung menggunakan seluruh kekuatanku untuk menahan serangan pertama, aku pasti akan merasa kelelahan dan hancur oleh serangan-serangan beruntun berikutnya. Ledakan, kekuatan spiritual es yang dahsyat di tubuhnya meletus sepenuhnya, dan bentuk embrio hati pedang di reruntuhan spiritual tampak terbangun sepenuhnya dalam sekejap, memberikan untaian kekuatan spiritual yang tajam untuk melawan serangan dahsyat Namong Yu. Momentum teknik pedang domain salju melonjak seketika, dan niat pedang berubah menjadi sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyerang Namong Yu, bertarung dengan teknik pedang 10 arahnya. Tiup-tiup-tiup, suara yang sangat tumpul terdengar di udara. Dua teknik pedang kelas atas itu saling bertarung. Semuanya tergantung pada siapa yang menguasai teknik pedang lebih dalam. Dalam sekejap, serangan sekuat bintang dingin itu menjadi semakin ganas, sepenuhnya menguras stamina serangan Namong Yu, dan bahkan memiliki kekuatan untuk membalas, dengan gumpalan energi yang menyerang tubuhnya. Namong Yu jelas terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasaanku atas seni pedang negeri salju jauh lebih unggul daripada seni pedang 10 arahnya. Seni pedang negeri saljuku sudah sempurna, tetapi penguasaannya atas seni pedang 10 arah bukan hanya belum sempurna, tetapi tingkat pemahamannya pun masih di tahap awal. Kekuatan sejatinya tidak dapat sepenuhnya dikerahkan. Dia bisa menghancurkan lawan yang lemah dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, tetapi begitu dia bertemu dengan seorang master yang hebat, dia mungkin akan kesulitan untuk menekannya. Mau menindasku kau bermimpi. Namong Yu tertawa, wajahnya tampak sangat ganas, dan ia mengayunkan pedangnya terus-menerus, memancarkan kekuatan Tai Hao Jue yang dahsyat.
Ia mengubah strateginya dan berencana untuk menghancurkanku secara langsung dengan kekuatan absolutnya. Memang, hati pedang tingkat 5 ditambah kekuatan spiritual yang dahsyat dari alam Tianyu akhir memang mampu menekanku saat ini. Ledakan. Dengan tebasan pedang itu, siklon bertekanan tinggi itu meremas dengan cepat, menghasilkan ledakan sonik yang dahsyat, dan aku terlempar mundur hampir 100 langkah oleh energi dahsyat pedang tajam itu. Tubuhku mematahkan dua pohon tua yang kokoh menjadi dua, dan daun serta rantingnya hancur dan membusuk. Kekuatan spiritual yang tak terkendali itu mengamuk, lalu menghantam sebuah batu besar, mengguncangnya dan membuatnya retak. Mati. Karena Namong Yu berada di alam Tianyu, ia dapat menyerap kekuatan spiritual langsung dari langit dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Entah berapa kali lebih cepat kecepatan napasnya daripada kecepatan napasku. Sebelum aku dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan spiritual untuk menstabilkan meridian jantungku, serangan berikutnya telah tiba. Ia menerjang maju, dan bilah pedangnya berubah menjadi kerucut spiral tajam dan menusukku. Serangan ini luar biasa. Aku menggertakkan gigi dan berusaha mengumpulkan kekuatan, tetapi sudah terlambat untuk menggunakan jurus pamungkasku. Aku membalikkan pergelangan tanganku, dan gagang pedang bulan berputar dengan lincah tertiup angin. Dengan bunyi klang, pedang itu mengenai ujung pedang Namong Yu. Namun, jurus ini hanya bisa menyelamatkan nyawaku, tetapi tidak bisa menghentikan desiran kekuatan alam Tianyu. Dadaku terasa seperti dihantam keras, dan batu besar di belakangku langsung terbelah, dan aku terus terpental mundur. Dor, dor, dor. Aku terus mundur, sementara Namong Yu terus menyerang. Pertempuran antara angin dan es berlanjut di atas gunung. Deretan pohon hancur berkeping-keping, dan bahkan serangkaian retakan mengerikan muncul di tengah gunung. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, bahkan gunung yang memancarkan aura kuno ini kemungkinan besar akan runtuh. Gunakan jurus pamungkasmu, kalau tidak, kau akan mati. Wajah Namong Yu tampak garang, dikelilingi energi jantung pedang angin ganas. Pedang panjangnya secepat kilat, dan dalam sekejap ia melancarkan puluhan tebasan dahsyat. Serangan teknik pedang 10 arah lebih kuat dari sebelumnya. Didukung oleh kekuatan spiritual alam Tianyu, serangan-serangan itu berubah menjadi aura berat yang terus-menerus meningkatkan tekanan padaku. Hal ini membuatku sangat tidak nyaman, dan aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Bahkan, jika aku tidak menggunakan jurus pamungkasku, aku khawatir jurus napas naga yang melindungi tubuhku akan segera rusak. Lagi pula, begitu aku terluka, kekuatanku akan sangat berkurang, yang mungkin tidak akan menguntungkan untuk pertarungan artefak yang tak terelakkan. Kami datang. Wujud embrio pendekar pedang di dalam reruntuhan roh melonjak kegirangan. Dalam sekejap, nebula merah darah meledak, langsung membubarkan beberapa gelombang serangan seni pedang 10 arah. Seluruh tubuhku memancarkan semangat, rambut pendekku berkibar tertiup angin saat aku berteriak, mau lihat jurus pamungkasku akan kutunjukkan. Ledakan, cahaya pedang bulan berkobar, aura es berkobar, dan aliran energi galaksi berkumpul di sekitar pedang, menghancurkan segalanya. Tak hanya menghancurkan niat pedang dari teknik pedang 10 arah, bahkan kondisi pikiran angin kencang yang telah dipadatkan oleh Namong Yu di sekitarnya pun hancur total. Sebuah pedang jatuh dari langit, langsung menuju bahunya. Pedang ini akan menentukan hasilnya. Tepat waktu, ada kilatan tajam di mata Namong Yu. Bukan kebetulan ia bisa tumbuh menjadi orang nomor 1 di Akademi Sengwu. Orang ini arogan dan suka berperang. Hasratnya untuk bertempur membuatnya semakin kuat. Namun, saat ia melihat jurus pamungkas Raja Bela Diri, ia tidak terkagum, melainkan bersemangat dan menggila. Kekuatan spiritual pedang panjang di tangannya melonjak, dan kekuatan dahsyat dari tahap akhir alam Tianyu meledak. Teknik pedang 10 arah dan niat pedang yang tak berujung menyerang tebasan nebula Bingpo. Bum bum bum, ledakan terus-menerus terjadi, dan bebatuan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Aku mengayunkan pedangku tanpa mempedulikan apapun, dan hampir seketika menghancurkan serangan Namong Yu. Kekuatan penghancurnya meledak dengan dahsyat. Ketakutan, wajah Namong Yu langsung memucat karena ngeri, dan ia buru-buru mengaktifkan gelang emas di lengannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura suci. Itu adalah senjata spiritual pelindung yang setidaknya setara dengan bintang. Ledakan, di tengah dentuman keras itu, dinding pelindung yang dijalin oleh aura suci langsung hancur berkeping-keping, bahkan cincin lengannya pun ikut hancur. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Namong Yu untuk menghindar dan menghindari pukulan fatal tersebut, tetapi jurus pamungkasnya tetap gagal. Pedangnya melesat hampir 100 meter, dan dengan suara gemuruh, seluruh gunung langsung hancur berkeping-keping. Gunung itu bergemuruh, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling jatuh. Aku mengerutkan kening. Saking liciknya, Namong Yu berhasil menghindari serangan seganas itu. Berbalik, ia melihat darah mengucur dari sudut mulut Namong Yu, ekspresinya semakin garang. Bagus sekali kau benar-benar menghancurkan harta pelindungku. Kau berhasil membuatku marah.
Awalnya aku tidak berniat menekanmu dengan artefak itu, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan. Kau tidak mengecewakanku dan merupakan lawan yang tangguh, tapi satu-satunya tempat dalam pemilihan warisan hanya boleh menjadi milikku, Namong Yu. Kau, Bu Yixiwan, tidak layak. 310.